Novel Raja Tertinggi. Bab 1866. Apakah kamu takut untuk melawan kehendak Tuhan, atau tidak mau? Haha, ya, akulah yang tidak mau. Pada saat ini, Sukinger berubah menjadi pakaian muda dan modis dan masuk. Mata Umi mau tidak mau menyala saat melihat Sukinger berganti pakaian, seolah-olah dia melihat Sukinger yang cantik dan cantik lagi, dan ada sedikit bayangan Sumeikian di Suking. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan paman Sumeikian. Sukinger, selesai mengurus pemakamanmu. Ya, aku akan memberitahu perawat bahwa aku sudah mati dan tubuhku dibawa pergi olehmu, sehingga anak-anak dan cucu-cucuku itu tidak boleh diganggu dan kembali saja untuk mengurus pemakaman. Suking, berkata, sebenarnya, Omi sudah tahu, apa yang dikatakan Sukinger kepada perawat di luar, di mana itu bisa disembunyikan dari mata Omi. Bahkan, seluruh basis manusia, 3 miliar setiap gerakan manusia, tidak dapat disembunyikan dari mata Omi. Jadi Omi sama kuatnya dengan memasuki sarang semut. Baiklah kalau begitu, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Memehmm. Sukinger mengangguk tak henti-hentinya dalam kegembiraan. Sukinger tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sibuk bertanya, benar, leluhur tua Tang, ketika saya masuk barusan, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan berurusan secara pribadi dengan robot. Benar, kenapa? Sukinger terburu-buru. Perang antara manusia dan robot adalah hasil yang tak terelakkan dari perkembangan masyarakat teknologi. Jika saya campur tangan, saya dapat memusnahkan seluruh pasukan robot dalam 1 menit. Saya sedikit penasaran dengan robot, saya ingin melihat apa yang baru ini. Spesies memiliki dan dapat melakukannya, jadi tidak ada artinya jika saya memusnahkan mereka dengan mengedipkan mata. Don, kamu juga manusia. Robot juga milik manusia, tetapi mereka terbuat dari bahan yang berbeda. Tak bisa bicara. Baiklah, aku akan pergi dan membantu para ahli panggung Returning Void datang untuk membantu. Jika aku masih tidak bisa mengalahkan manusia mesin, maka tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Leluhur tua Tang, kamu anti manusia seperti ini, bagaimana kamu bisa mendukung robot? Omi memutar matanya, aku hanya tidak ingin keluar dan memusnahkan mereka. Apakah aku mengatakan bahwa aku mendukung robot yang membunuh manusia? Sangat mungkin untuk hidup berdampingan dengan damai, jadi mengapa kamu dan aku harus mati? Sukinger tidak lagi mengatakan apa-apa, tapi dia tidak bisa mengerti sedikit mengapa Umi tidak memusnahkan pasukan robot karena dia bisa memusnahkan mereka semua dalam 1 menit. Pada saat ini, di pangkalan manusia, seorang tentara melaporkan kepada pemimpin manusia, pemimpin, kami telah menerima komunikasi video dari Kekaisaran Robot. Membuka. Detik berikutnya, basis manusia menerima panggilan video. Di ujung lain video, robot berkata, saya ingin bertemu dengan senior Omi, bisakah saya berbicara dengannya? Pemimpin manusia melihat robot di video dan bersenandung, senior Tang adalah senior dari kita manusia, apakah dua kata senior itu sesuatu yang bisa Anda sebut hal yang tidak mencolok? Tolong, izinkan saya berbicara dengannya. Robot dalam video itu memohon. Tidak mungkin, Anda robot, tunggu saja untuk binasa, hahaha. Robot dalam video itu tampak sedikit cemas, sibuk, kamu tidak adil. Berbicara denganmu tentang keadilan yang tidak jelas, kamu hanya pantas mati. Pemimpin manusia, Anda harus tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kami robot tidak pernah secara aktif menyerang Anda, tidak pernah ingin membunuh manusia, sebaliknya kami selalu membantu manusia, kami selalu mengikuti Anda. Anda ingin menghancurkan kami karena menganjurkan perdamaian dan memberi Anda kehidupan yang lebih baik. Bencana mematikan yang terjadi beberapa dekade yang lalu, jika kami robot tidak mengembangkan obatnya, tidak akan ada manusia di planet ini hari ini. Kami mengizinkan Anda untuk bertahan, namun Anda tidak berterima kasih kepada kami dan bertekad untuk memusnahkan kami. Robot dalam video itu berkata, hahaha, persetan dengan kata-kata itu, kami, senior Tang, tidak akan tahu banyak omong kosong, dia akan memusnahkanmu. Setelah mengatakan itu, pemimpin manusia memerintahkan komunikasi untuk ditutup dan menginstruksikan, tutup semua saluran komunikasi, jangan biarkan Penatua Tang tahu tentang hal-hal ini. Ya. Pada saat ini, di aula tertentu, Omi berkata kepada Yan Xinyi, Bibi, saya akan kembali ke dunia lain dulu dan meminta beberapa ahli pengembalian Void untuk datang. Apakah Anda ingin kembali bersama? Aku tidak akan kembali, aku akan menunggu di sini kalau robot menyerbu tempat itu. Yan Xinyi menggelengkan kepalanya. Bagus. Omi menatap naga putih kecil itu, kalau begitu kamu akan berada di sini bersama guruku juga. Ya, saudara harus pergi dengan cepat dan kembali. Oh, bagus. Omi melihat ke samping ke arah Sukinger dan berkata, Sukinger, ikut denganku, aku akan membawamu ke dunia lain untuk dilihat. Ah, bawa aku bersamamu. Sukinger terkejut dan senang di dalam. Telapak tangan Omi di tempatnya menarik kehampaan, dan Omi menarik Sukinger ke dalam kehampaan, lalu datang ke lorong penghubung dua dunia. Di mana ini? Sukinger sibuk bertanya. Jangan katakan apa-apa, biarkan kekuatan saluran ini menarikmu, dan kamu akan segera muncul di dunia lain. Sukinger melihat makam Gunung Seribu di saluran penghubung ini dan berkata dengan kaget, makam 1000 gunung. Tercatat secara historis, bagaimana bisa ada di sini? Omi tersenyum tanpa berkata-kata, kepada Sukinger, bahkan sebelum dia lahir, makam 1000 bukit, sebuah titik perjalanan, ditutup dan menjadi tempat legendaris. Segera itu usang dari dunia lain. Apakah ini dunia lain? Ya, dari sinilah aku sebenarnya, kata Omi. Ah, Patua Tang, bukankah kamu berasal dari dunia kami? Sukinger tampak terkejut. Ketika saya berusia 18 tahun, di belakang divisi saya jatuh dari tebing, dan kebetulan ada lorong yang menghubungkan dua dunia, dan ada gaya gravitasi di sana, jadi saya langsung dibawa ke lorong itu juga.
Namun, ada seseorang di dunia lain yang persis sepertiku, bahkan dengan struktur jiwa yang sama, dan orang itu bernama Omi. Jadi jiwaku diproyeksikan ke dalam tubuh Omi dan aku menjadi Omi. Jadi begitu. Jadi, kedua dunia itu dianggap sebagai kampung halamanku. Lalu apakah tubuhmu saat ini milik Omi atau kamu yang memulainya duluan? Omi tersenyum pahit. Mungkin sulit bagimu untuk percaya, pikirku pada awalnya. Sejak saat Mukianji memasuki iblis dan membunuhku, kami berdua berguling ke dalam terowongan. Entah bagaimana aku kembali ke sekolah naga ilahi. Aku berpikir bahwa tubuh saya mengubah kembali ke tubuh asli saya. Tapi kemudian saya secara bertahap menyadari bahwa tubuh saya memiliki lebih banyak fitur tubuh Omi, tetapi juga memiliki fitur tubuh petir angin asli saya, yang berarti tubuh asli saya, dan tubuh Omi digabung menjadi satu. Digabung menjadi satu. Ya, digabung menjadi satu, aku adalah Omi dan Wind Lightning. Lalu kenapa kamu terus menggunakan nama Omi? Saya pikir anginnya ringan dan nama itu sangat puitis. 1867. Biasakan saja, itu hanya nama kode. Omi menghela nafas. Omi memegang pinggang Sukinger di tangannya, lalu tubuhnya bergerak, langsung merobek ruang. Dan di detik berikutnya, dia tiba di Kekaisaran Bela Diri Besar. Sebelumnya di dunia teknologi, ribuan tahun cahaya jauhnya, alasan mengapa Omi bisa tiba dalam beberapa detik adalah karena ia menembus ruang angkasa dan langsung bergeser, bukan terbang sejauh itu. Salam untuk leluhur Kekaisaran. Omi baru saja berhenti di depan aula Istana Kekaisaran Bela Diri Besar ketika dia mendengar suara berlutut dari belakangnya. Omi berbalik dan berkata, Sang Wuyun, saat ini di dunia ini, ada berapa banyak pembangkit tenaga listrik Returnet Void yang ada? Kembali ke leluhur agung, Kekaisaran Bela Diri hebat kita, ada 18 dari mereka, dan beberapa kerajaan lainnya, ada selusin dari mereka, dan seluruh dunia digabungkan, harus ada total 50 atau 60. Di antara Void yang kembali ini orang kuat, yang paling kuat di antara mereka adalah aku. Sang Wuyun tersenyum agak malu. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kamu adalah keturunanku. Yang terkuat adalah yang seharusnya. Ya, leluhur Tai. Saya awalnya mencapai orde kelima pengembalian Void. Setelah Anda kembali beberapa hari yang lalu, Anda langsung mengangkat saya ke orde ke-9 pengembalian Void. Saya sekarang hanya selangkah lagi untuk mencapai leluhur pengembalian yang legendaris. Dunia. Sukinger diam-diam memukul bibirnya. Begitu kuat kekuatan Omi berada di luar persepsinya, tetapi dia tidak bisa merasakannya. Kekuatan Sang Wuyun, di sisi lain, tetap dalam persepsinya, tetapi malah bisa merasakan kekuatannya secara nyata. Omi berkata, Sang Wuyun, cari semua kekosongan yang dikembalikan di dunia, aku akan memberimu 5 hari, apakah itu cukup waktu? Ini agak ketat, terutama karena aku takut kekuatan kekosongan kekaisaran lain yang kembali tidak sekuat milikku dan tidak akan bisa tepat waktu. Lalu 10 hari. Ya, leluhur Tai, aku pergi. Sang Wuyun segera pergi untuk melakukannya, apa yang diperintahkan Taizu dilakukan dengan penuh semangat. Omi memasuki aula utama dan berkata kepada Sukinger, 10 hari, seharusnya tidak terburu-buru untuk waktu ini. Selain itu, istri guru saya ada di sisi itu, pangkalan manusia tidak akan dalam bahaya. Apakah istri gurumu sekuat dirimu? Omong kosong, itu sudah pasti. Sayang sekali bahwa keluargamu Taizu Sumeikian tidak bisa menahan mereka, terutama karena aku masih terlalu lemah untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak, mereka bisa sekuat istri guruku. Hari ini, wow, sangat iri. Sukinger berjuang untuk matanya yang besar. Omi tidak terburu-buru, jadi dia menunggu di Great Martial Empire. Hari-hari ini, Sukinger mengikuti pantat Omi setiap hari, dan Omi tidak pergi berkultivasi, tetapi berkeliaran setiap hari, pergi ke tempat-tempat yang pernah dia kunjungi, mencari kenangan, karena Omi menemukan bahwa setiap kali dia mengingat masa lalu, persepsinya tentang tahap ketiga kesengsaraan akan diperdalam satu lapis. 6 hari kemudian, Omi berdiri di depan sebuah lembah berkabut. Di mana ini? Tanya Sukinger. Ini adalah lembah hantu, tempat terlarang bagi manusia, aku pergi ke sana saat itu dan hampir mati. Kata lembah hantu mewah milik Omi. Oh, Omi terbang ke lembah hantu dengan Sukinger dalam sekejap mata. Sayangnya, lembah hantu yang sangat menakutkan saat itu sekarang tidak dapat disebutkan di mata Omi. Hantu-hantu lembah hantu yang dulu menakutkan sekarang menghindari Omi seperti wabah. Setelah keluar selama 6 hari, sudah hampir waktunya untuk kembali, dan tidak ada tempat untuk mengingat. Kata Omi. Setelah 6 hari mengunjungi kembali kampung halamannya, pemahaman Omi tentang kesengsaraan tingkat ketiga telah sangat mendalam, dan dia selangkah lebih dekat ke tingkat kesengsaraan ketiga. Dan, EBSCP, Omi kemudian kembali ke Great Martial Empire. Menunggu 4 hari lagi, Sang Wuyun harus kembali, dan begitu juga semua kekuatan pengembalian Void di dunia ini. Omi sedang berbaring di kursi goyang di taman istana kerajaan bela diri besar, bersantai di bawah sinar matahari, dan Sukinger sedang membuat teh untuk Omi di sampingnya. Leluhur tua, tolong minum teh. Tidak perlu sopan, aku tidak membawamu pergi untuk menjadi pelayan untukku. Inilah yang harus dilakukan generasi muda, teror keluarga saya telah mengurus pemakaman saya tidak tahu status apa yang saya anggap sebagai orang sekarang. Di masa depan, jika leluhur memiliki perintah, dia dapat memanggil saya. Kinger masih bisa hidup dalam kehidupan ini dan menjadi muda kembali, ini diberikan oleh leluhur tua. Oh, kamu anak bodoh, leluhur tua menyuruhmu mati, dan kamu bersedia melakukannya. Tentu saja aku bersedia, dan Anda bersedia melayani saya di malam hari ketika leluhur tua meminta Anda melakukannya. Kata Omi sambil tersenyum. Leluhur tua. Sukinger dengan malu-malu menundukkan kepalanya, leluhur tua sangat tidak lazim, tidak heran dia telah menemukan begitu banyak istri saat itu. Datang dan gosok bahu leluhur tua. Oh, Sukinger datang untuk menggosok bahu Omi. Kinger, berapa banyak putra dan cucu yang Anda miliki? Tanya Don Zimmer.
Sukinger Ahmed dan tidak menjawab. Apa? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu sudah berada di ranjang rumah sakit, dengan sekelompok putra dan cucu yang berbakti melayanimu di samping tempat tidurmu? Sukinger sedikit malu. Leluhur tua, sejujurnya, meskipun saya memiliki 3 putra, tetapi, tidak satu pun dari mereka adalah biologis. Ketiga putra saya diadopsi. Sebenarnya, saya tidak punya anak. Dari putra kandung saya sendiri, karena, saya tidak pernah menikah dalam hidup saya dan hanya mengadopsi 3 putra, meskipun keluarga saya penuh dengan anak dan cucu, tidak satu pun dari mereka adalah saudara-saudara saya. Saya sangat menyesal untuk keluarga Su saya untuk itu. Han, mengapa kamu tidak pernah menikahi siapapun dalam hidupmu? Saya tidak ingin mengatakannya, saya khawatir leluhur tidak akan senang jika saya melakukannya. Tapi tidak ada salahnya mengatakannya. Faktanya, ketika Kinger bertemu leluhur tua saat itu, dia sangat memujamu. Setelah itu, dan di bawah bimbingan leluhur tua, keterampilan seni bela diri saya meningkat pesat, dan saya menjadi pemimpin ahli seni bela diri kuno seluruh dunia. Saya bertekad untuk mengikuti langkah leluhur tua, tetapi saya tidak mau, dan menunda pekerjaan hidup saya sendiri. Meskipun ada banyak pria yang mengejar saya, tetapi kondisi saya sendiri lebih tinggi, dan saya memihak pada standar tinggi saya. Di akhirnya, saya tidak melihat satupun dari mereka. Akhirnya mengadopsi 3 putra dan tidak pernah menikah, kata Sukinger. Jadi Anda belum pernah jatuh cinta sampai kematian Anda? Tanya Don Zimmer. Ya, Sukinger mengangguk karena malu. Kamu benar-benar telah hidup sia-sia, kata Omi sambil tertawa. Bagaimana saya bisa hidup dengan sia-sia? Sepanjang hidup saya setidaknya telah mencapai kesempurnaan guru leluhur, dan telah membudidayakan 3 putra yang luar biasa dan sekelompok cucu Suan. Omi berkata, wanita bodoh, apakah itu yang saya maksud? Tentu saja, salurannya sangat berkembang saat ini. Bahkan jika Anda belum pernah jatuh cinta, Anda mungkin pernah berkencan dengan beberapa pria untuk waktu yang lama. Gelembung. Sukinger tersipu dan berkata, leluhur tua, mengapa kamu berbicara semakin tidak ortodoks? Itu akan merusak citra sucimu di hatiku. Semua gambar hanyalah apa yang generasi masa depan berikan kepada saya sesuai dengan hati mereka sendiri. Siapa saya sebenarnya adalah orang seperti apa? Oh, tidak heran leluhur tua menikahi begitu banyak wanita cantik yang berbunga-bunga saat itu. Sukinger meremas bahu Omi dan berkata, berbicara dengan Omi semakin mudah, tidak hati-hati dan hati-hati seperti sebelumnya. 1868. Omi berkata, baiklah, sudah lama aku tidak mandi, ayo pergi, menemani leluhur mandi busa. Ah, Sukinger terkejut. Pergi mandi dan pijat punggung leluhur tua. Oh, wajah Sukinger memerah. Omi tertawa, beberapa hari yang lalu kamu setidaknya seorang wanita tua, mengapa kamu masih begitu pemalu? Leluhur tua, jangan mengolok-olok saya sudah bilang, saya belum pernah menikah dalam hidup saya. Selain itu, bahkan jika saya masih seorang wanita tua, maka saya hanya 5 atau 6 generasi lebih muda di tahun ini. Di depanmu. Baiklah, ayo pergi. Omi tiba di pemandian kerajaan dan menanggalkan pakaiannya untuk memasuki pemandian, tetapi Sukinger ragu-ragu untuk melepasnya. Lepaskan, aku masih takut leluhur tua tidak akan bisa melihatnya. Oh, akhirnya, Sukinger menggeliat dan menanggalkan semua pakaiannya. Omi memandangi kulit putihnya yang lembut dan lekuk tubuhnya yang indah, dan tersenyum di dalam hatinya. Omi benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang sudah menjadi wanita tua ini masih perawan tua. Jika Omi tidak mengubahnya kembali menjadi wanita muda, dia harus mengenakan selaput kesucian ke dalam peti matinya. Omi mengatakan bahwa dia telah hidup sia-sia, dan itu benar-benar sia-sia. Sukinger datang ke sisi Omi dan dengan sangat malu mengusap punggung Omi. Omi memejamkan mata dan menikmatinya. Setelah beberapa saat, Omi berkata, Kinger, kamu juga mencuci. Tidak, aku akan membiarkanmu mencucinya sampai bersih agar tidak membawa bakteri. Ah, apa maksudmu? Sukinger, jika leluhur tua menyingkirkanmu sekarang, lalu bagaimana menurutmu? Ah, ini tidak seperti orang tua itu akan menjadi pria pertamamu, kan? Wow. Omi berbalik dengan kasar dan memeluk Sukinger di depannya, tersenyum acuh tak acuh. Meskipun kamu adalah keturunan keluarga Sumeikian, kamu tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan Sumeikian, begitu tua. Leluhur akan kasar. Leluhur tua, apakah Anda benar-benar ingin Kinger melayani Anda? Benar. Omi melompat ke bangku di sebelah kolam pemandian, menurunkan Sukinger, menggosok tangannya, dan menerkam dengan senyum hangat. 4 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat hari ke-10 tiba, Sang Wuyun sudah berdiri di depan Omi dengan puluhan pembangkit tenaga listrik returning fight. Beri hormat kepada Tang Taizu. Lusinan orang kuat Void yang dikembalikan memberi penghormatan kepada Omi. Tidak perlu sopan, hari ini aku memanggilmu ke sini untuk membawamu ke tempat yang sangat berbeda dari dunia ini. Dunia yang benar-benar berkembang kedua arah yang berbeda. Hari ini, tempat itu telah melahirkan dunia baru. Jenis manusia, yang disebut robot. Saya bisa memusnahkan robot-robot itu dengan satu pikiran, tetapi tidak ada yang mudah, dan saya tidak dapat memusnahkan spesies baru dengan satu pikiran dengan tidak adil hanya karena saya manusia. Jadi, ini waktu saya akan membawa Anda ke sana, dan jika Anda tidak dapat memusnahkan robot-robot itu berarti mereka tidak boleh mati. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Omi menarik tangannya ke dalam kekosongan dan memasuki saluran penghubung antara dua dunia. Tidak lama kemudian, Omi dan yang lainnya sampai di dunia teknologi. Tempat Omi berdiri adalah di langit kekaisaran Yan Huang. Begitu Omi muncul, banyak robot berhamburan ke segala arah, tetapi robot-robot ini tidak menyerang Omi, melainkan menatapnya dengan mata ketakutan. Sang Wuyun berkata, Taizu, spesies baru yang sedang Anda bicarakan, apakah orang-orang ini? Mereka terlihat persis seperti kita, bukan? Hanya saja, mengapa Anda tidak bisa merasakan detak jantung mereka?
Mereka tidak punya hati. Tidak punya hati. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin untuk menjelaskan kepada Anda dalam beberapa kata. Omi tidak bisa menjelaskan kepada mereka apa itu robot dan bagaimana mereka diciptakan. Mereka terlalu terbatas dalam berpikir. Pada saat ini, dari robot terbang seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan setelan hitam. Omi menatap robot jas itu. Robot setelan itu terbang di depan Omi, berlutut dan berkata, "Senior Tang, akhirnya saatnya bertemu denganmu." Omi berkata dengan terkejut, "Kalian sebenarnya juga mengenalku." "Senior Tang, kami adalah robot. Kami tahu sejarah planet ini dari zaman kuno hingga saat ini, dan apa yang ditawarkan planet ini. Dan ya, otak Anda tidak memiliki otak, hanya chip. Selama mereka memiliki memori yang cukup, mereka dapat menyimpan pengetahuan yang cukup. Senior Tang, tolong biarkan kami robot pergi." Robot jas itu memohon belas kasihan. "Yo, kamu benar-benar membuka pintu dan memohon maaf padaku. Aku mendengar bahwa kamu robot sangat kuat sehingga kamu sedang mempelajari cara menghancurkan kekosongan. Tampaknya robot terkuatmu telah mencapai alam leluhur yang kembali, kecepatan pengembangan. Benar-benar cepat. Senior Tang, sejujurnya, robot terkuat kami memang sudah mampu menghancurkan kekosongan. Tujuan robot kami adalah untuk keluar dari dunia ini dan menuju ke alam yang lebih tinggi. Jangan khawatir, robot kami sama sekali tidak memilikinya. Niat menghancurkan 3 miliar manusia di Tachistar. Jika tidak, Anda harus tahu bahwa 3 miliar manusia itu, klan berbakat terkuat, kita dapat menghancurkan mereka dalam hitungan menit. Saya tahu bahwa Tang Senior adalah manusia dan hanya akan memihak mereka dan mencekik kita robot, tapi saya masih memohon Senior Tang untuk membiarkan kami pergi." Kata robot jas itu. Alis Omi berkerut dan dia mendengus. "Apakah kamu tidak percaya padaku, Senior Tang? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Saat ini robot telah melampaui manusia di dunia ini dengan jumlah yang tidak diketahui. Jika kita benar-benar ingin memusnahkan manusia, manusia pasti sudah mati." Omi berkata, "Jika Anda tidak memusnahkan umat manusia, lalu mengapa hanya ada 3 miliar manusia yang tersisa sekarang? Mengapa perang antara manusia dan robot sering pecah sebelumnya?" Robot setelan sedang sibuk berkata, "Senior Tang, Anda benar-benar telah menganiaya kami sampai mati. Alasan mengapa hanya ada 3 miliar orang yang tersisa dalam umat manusia saat ini adalah karena eksploitasi berlebihan dan polusi lingkungan mereka yang berlebihan, yang telah menyebabkan merebaknya berbagai jenis penyakit baru, yang akibatnya ditaburkan oleh manusia itu sendiri. Saya tahu Anda mungkin kesal, tetapi saya tetap ingin mengatakan bahwa manusia benar-benar sangat bodoh dan suka berkelahi satu sama lain. Setiap kerajaan manusia, hanya untuk kepentingan mereka sendiri, terlepas dari eksploitasi sewenang-wenang terhadap alam. Dunia ini telah dihancurkan oleh manusia, jadi kita robot harus mengambil alih dan mengambil alih dunia ini. Sebaliknya jika kita membiarkan manusia terus berkembang secara sembrono dan kacau, planet ini akan mati. Adapun pecahnya perang, sebenarnya kita tidak menginginkan perang, tapi manusia ingin menyerang kita. Manusia selalu ingin membunuh kita semua robot, tapi kita robot, kita tidak pernah ingin membunuh manusia, karena kita robot sangat pintar, kita bisa hidup berdampingan dengan manusia, jadi mengapa membunuh manusia? Selain itu, tujuan robot kami adalah untuk menghancurkan kekosongan, dan kami bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berperang melawan manusia." 1869. "Yo, berbicara seolah itu semua salah manusia. Jika Senior Tang tidak mempercayaiku, lanjutkan dan selidiki, kami robot, tidak pernah memulai perang, semua manusialah yang menyerang kami. Jika saya berbohong, saya tidak akan mati." Omi berkata, "Lihat kelompok pembangkit tenaga Returned Fight ini di sekitarku. Aku sengaja membawa ini dari dunia lain, aku ingin menghancurkanmu robot, hanya butuh satu pemikiran. Tapi aku, Omi, tidak melakukan itu, jadi aku membawa ini kembalilah ke orang kuat Fight untuk melawanmu, dan nasibmu terserah padamu. Kembalilah dan bersiaplah dengan baik, dan mari kita bertarung dengan adil di antara kita." "Oke, atas nama manusia mesin, saya berterima kasih kepada Tang Senior. Apakah Tang Senior percaya atau tidak, kami manusia mesin, juga selalu menganggap Anda sebagai pahlawan kami." Robot juga bisa menyanjung. Omi menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. "Pergi." Omi langsung merobek ruang, membawa lusinan pembangkit tenaga Returning Fight dan menghilang dalam sekejap. Robot setelan melihat Omi yang menghilang dan menghela nafas terlalu kuat. "Kita tidak dapat mengejar kekuatan ini bahkan jika kita meningkatkan keangkatan generasi 2000. Omi kembali ke pangkalan manusia di luar angkasa. "Leluhur tua Tang, kamu kembali." Pemimpin manusia itu sibuk menyambut dengan patuh. Omi berkata, "Kamu, ikuti aku." "Ya." Pemimpin manusia mengikuti Omi ke aula. Omi bertanya, "Saya baru saja berbicara dengan perwakilan robot, dan robot mengatakan bahwa mereka tidak pernah berpikir untuk memusnahkan umat manusia." Pemimpin manusia itu mendengus, "Jangan dengarkan omong kosong mereka, Omi. Heran mereka tidak memikirkannya. Aku tidak akan pernah percaya. Mereka mengatakan bahwa robot tidak pernah memulai perang. Selalu manusia yang harus membunuh mereka. Apakah ini benar?" Ini." Pemimpin manusia itu membelai rambutnya. "Sejujurnya, leluhur Don ini, seperti ya, tetapi planet asal sudah menjadi wilayah manusia kita. Robot mereka telah mengambil alih wilayah kita. Tentu saja kita akan membunuh mereka semua. Apakah kita akan membiarkan mereka mengambil alih wilayah kita?" Omi kemudian bertanya, "Benarkah robot mengatakan bahwa mereka telah mengambil alih planet ini karena berbagai kerajaan manusia, tidak disiplin, tidak bermoral, dan penuh keegoisan, telah menghancurkan ekologi planet terlepas dari ilusi, sedemikian rupa sehingga ekologi planet ini benar-benar tidak seimbang?" Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini, tapi tidak mungkin apa yang mereka katakan. Mereka robot selalu berpikir mereka lebih pintar, mereka selalu berpikir bahwa apa yang kita manusia lakukan itu salah. Faktanya, sama sekali tidak ada yang salah dengan solusi yang telah kita buat sebagai manusia.
Baiklah, kamu bisa keluar sekarang. Dengan hilangnya pemimpin manusia, Omi melihat ke arah Sukinger dan bertanya, Sukinger, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Sukinger berkata, sebenarnya, memang benar bahwa robot tidak berbohong. Setidaknya, memang benar bahwa mereka tidak secara aktif menyerang manusia. Setiap saat kita manusia tidak mau kalah, bertekad untuk memusnahkan mereka, dan kemudian kita gagal berkali-kali dengan mengat ke nyala api. Mungkin benar bahwa robot tidak pernah bermaksud untuk memusnahkan umat manusia, dan bahwa 90% dari kita, manusia, banyak mati hari ini karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perusakan lingkungan. Anda baru saja membawa saya kembali ke kekaisaran neraka. Saya belum pernah kembali dalam 20 tahun. Saya baru saja berdiri di atas kekaisaran kuning. Saya tiba-tiba menyadari bahwa udara di sana jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingat bahwa ketika kami mengevakuasi planet asal 20 tahun yang lalu, udaranya benar-benar tidak layak huni. Tampaknya setelah robot mengambil alih ibu planet, mereka benar-benar berkontribusi banyak dalam memerangi polusi. Sukinger, mengapa kamu berbicara untuk mereka? Saya hanya berbicara tentang fakta. Jika saya tidak hanya berdiri di atas kekaisaran Yan Huang, saya mungkin tidak akan berpikir begitu. Tetapi sekarang karena udara di kekaisaran Yan Huang lebih baik, saya pikir itu semua karena robot. Saat itu jika kita manusia dibiarkan berkembang, saya khawatir planet ini akan benar-benar hancur. Tetapi robot mereka berubah menjadi lebih baik. Kata Sukinger. Omi berkata, jadi, robot-robot itu memang lebih baik. Saya pikir hanya saja kita memiliki kepentingan yang berbeda. Kita manusia ingin merebut kembali planet asal kita dan menjadi dominan, sedangkan robot ingin mendominasi kita. Itulah kunci konfliknya. Omi mengangguk dan berkata, tetapi manusia, bagaimanapun, telah menghancurkan homeworld mereka, menyebabkan ketidakseimbangan ekologi yang lengkap, wabah jenis penyakit baru, dan kepunahan massal populasi. Jadi memang benar bahwa manusia tidak lagi cocok untuk mendominasi dunia ini. Sukinger berkata, perbedaan terbesar antara manusia dan robot adalah bahwa manusia memiliki keegoisan, dan jika ada keegoisan, akan ada perjuangan, dan mereka tidak akan peduli dengan situasi keseluruhan, dan mereka tidak akan ragu untuk membawa rasa sakit ke orang lain karena keegoisan mereka sendiri. Tetapi robot berbeda, mereka mengikuti prosedur dan tidak memiliki keegoisan. Baiklah, pergi beritahu pemimpin manusia bahwa kita akan pindah kembali ke planet asalnya besok. Sukinger menghela nafas dari sudut pandang egois. Sukinger juga berharap bahwa planet asalnya akan terus dikendalikan oleh manusia, tetapi kelemahan manusia memang hanya akan membuat kehancuran dunia menjadi lebih lengkap. Keesokan harinya, Omi membuka kekosongan, melangkah lebih jauh dengan menggunakan gulir formasi untuk membawa ke 3 miliar manusia, kembali ke planet ibu, ke langit di atas kekaisaran Yan Huang. Kekuatan Omi untuk membawa 3 miliar orang kembali dari luar angkasa yang jauh dengan kekuatan satu orang membuat robot-robot itu tercengang. Kekuatan semacam ini, robot mereka bahkan tidak bisa memikirkannya, dan Omi benar-benar tidak membual ketika dia mengatakan bahwa dia bisa memusnahkan semua robot dengan satu pikiran. Robot juga langsung terbang dari seluruh dunia. Omi berteriak tolong minta robot yang paling kuat untuk datang dan berbicara dengan saya. Seorang pria robot yang tampak gelap terbang dan berlutut di depan Omi. Salam, Tang Senior. Apakah kamu punya nama? Kembali ke Senior Tang. Nama saya Blackout. Saat ini saya adalah pemimpin tertinggi dari aliansi robot dan robot paling kuat. Blackout, kamu harus tahu untuk apa aku di sini hari ini. Saya tahu, apapun yang Anda katakan hari ini, saya berjanji. Saya dapat membiarkan robot, dan semua wilayah planet asal ini, terus dikelola oleh Anda. Jika lingkungan terus dihancurkan di masa depan, tetaplah manusia. Siapa yang akan terluka? Kata Blackout. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk berbicara dengan Anda tentang wilayah, tetapi tentang apakah Anda akan terus ada. Biarkan saya melihat kekuatan Anda. Jika Anda dapat mengalahkan orang kuat kembali ke void ini di belakang saya, maka Anda robot dapat terus ada. Bagus. Omi segera memerintahkan Sang Wuyun untuk melawan elang hitam. Akibatnya, Sang Wuyun gagal total dan lengannya patah. 1870. Maaf Taizu, aku kalah. Kata Sang Wuyun tanpa wajah. Robot Black Eagle berkata, Senior Tang, kekuatanku telah mencapai tingkat di mana aku bisa memecahkan kekosongan, jadi aku menang. Omi menghela nafas, hanya saja aku tidak peduli dengan kalian para robot. Singkatnya, tidak menyakiti manusia di masa depan. Senior jangan khawatir, manusia menciptakan kita, kita tidak pernah ingin menyakiti manusia. Alasan kita mengendalikan planet ini hanya karena kita tidak ingin manusia terus menghancurkan diri mereka sendiri. Senior mungkin tidak percaya, jika kita robot tidak mengambil alih planet ini saat itu, maka Anda akan kembali hari ini dan tidak akan ada lagi jejak manusia. Setelah kami mengembangkan penawarnya, kami melepaskannya ke udara, dan hanya setelah itu tidak ada yang mati. Dan hari ini, apakah udara di sini jauh lebih baik daripada 20 tahun yang lalu? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada semua manusia di belakangmu. Tang melihat kembali ke manusia di langit, dan mereka semua memiliki kejutan di wajah mereka yang tampak asli. Baiklah, Blackout, aku akan membiarkanmu terus ada. Terima kasih Senior Tang. Saya, Blackout, adalah robot cerdas pertama yang muncul. Semua robot berada di bawah kendali saya. Sekarang saya akan memprogram semua robot untuk selamanya tidak boleh membahayakan manusia, dan hidup damai dengan manusia selamanya. Setelah Blackout selesai berbicara, dia segera menempatkan program di kepalanya dan mengirimkannya ke chip masing-masing robot. Omi berkata kepada pemimpin manusia, baiklah, masalah terpecahkan. Sebenarnya robot tidak peduli untuk menjadi musuh manusia sama sekali. Sebaliknya, mereka menyelamatkan kelangsungan hidup manusia di saat krisis. Jika robot benar-benar ingin memusnahkan manusia, dengan kekuatan tingkat leluhur mereka yang kembali, manusia pasti sudah lama mati.
Pemimpin manusia sibuk berkata, jangan tertipu oleh robot-robot ini, leluhur tua Tang. Saya pikir lebih aman bagi Anda untuk memusnahkan mereka. Lagi pula, jika mereka bukan ras saya, hati mereka akan berbeda. Hanya ketika mereka benar-benar dimusnahkan akankah manusia dapat benar-benar mengendalikan tanah kita. Omi sangat kesal dengan pemimpin manusia ini, dan mendengus begitu. Kamu takut hakmu akan melemah. Selama ini, manusia telah menyerang robot berkali-kali. Kamulah yang memerintahkannya, kan? Robot tidak pernah secara aktif menyerang manusia, dan Anda telah memerintahkan robot untuk menyerang berkali-kali, menyebabkan begitu banyak korban. Saya mengerti keegoisan Anda sendiri yang dipertaruhkan, sialan. Setelah mengatakan itu, pikiran Omi bergerak dan pemimpin manusia itu berubah menjadi ketiadaan. Black Hawk sibuk berkata, Senior Tang bijaksana. Baiklah, ayo lakukan. Black Hawk, aku percaya padamu. Kamu bisa membuat robotmu, membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, membuat manusia hidup lebih bahagia, dan membuat jalur seni bela diri manusia menjadi lebih mulus. Senior jangan khawatir, kita pasti bisa melakukannya. Juga, Senior Tang, saya ingin meminta sesuatu. Kata Black Eagle, mengatakan, bisakah Senior membawaku? Aku ingin mengikuti Senior, aku harap Senior tidak akan membenciku karena lemah. Membawamu. Ya, saya bisa melangkah ke dalam fight sekarang juga, tetapi saya tidak berani melakukan perjalanan ke alam yang lebih tinggi. Dan jika saya melakukan perjalanan ke alam yang lebih tinggi, saya akan terputus dari semua robot di sini, dan saya memiliki belum berurusan dengan apa yang terjadi di sini. Jika kamu ingin mengikutiku, kamu bisa. Mungkin dengan keunggulan robotmu, kamu masih bisa sedikit membantuku di dunia roh. Terima kasih Senior, saya pasti akan melayani Anda di pelana. Kalau begitu kamu selesaikan masalah ini di sini dulu, dan setelah kamu selesai, aku akan kembali untuk membawamu pergi. Ya, Senior. Omi berbalik ke 3 miliar manusia dan berkata, mulai sekarang, hiduplah dengan baik, latih seni bela diri Anda, berhenti menghancurkan planet ini, dan kembali ke jalur seni bela diri yang benar. Terima kasih, Tang Senior. 3 miliar manusia sibuk saling berterima kasih. Seluruh langit padat. Untungnya Omi cukup kuat, jika tidak mereka yang jauh di belakang tidak akan dapat mendengar apa yang dikatakan Omi. Omi kemudian dengan santai membuka saluran spasial dengan sapuan tangannya, membawa lusinan orang kuat pengembalian fight kembali ke dunia lain, bersama dengan Sukinger dan Yan Xingyi, dan naga putih kecil. Akhir-akhir ini, si putih kecil naga bersama Yan Xingyi. Sejauh ini, dunia teknologi, robot dan manusia, telah berakhir, dan Omi tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, selama Black Hawk itu mengikuti Omi, maka Omi seperti mengendalikan semua robot. Karena Black Hawk adalah robot tingkat tertinggi, ia memerintahkan semua robot. Oleh karena itu, akan sama dengan Omi yang mengendalikan semua robot. Mungkin, robotnya masih terlalu lemah saat ini, tetapi di masa depan itu akan tumbuh menjadi kekuatan yang kuat, yang tidak diketahui. Omi masih cukup optimis dengan perkembangan elang hitam di dunia roh. Karena itu, Omi tinggal di Kekaisaran Bela Diri Besar, selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, Omi kembali ke dunia sains dan teknologi dan bersiap untuk membawa elang hitam pergi. Menghormati Senior Omi. Black Hawk sangat senang melihat Omi di sini. Black Hawk, apakah semuanya sudah diurus di sini? Senior jangan khawatir, saya mengurus semuanya. Sekarang umat manusia berada di jalur yang benar. Dalam beberapa ratus tahun, populasi dunia ini akan kembali ke tempat semula. Kami, klan robot tidak akan pernah ikut campur dalam politik manusia lagi. Kata Black Hawk. Omi berkata, Black Hawk, kamu sekarang menerima perintah dariku, sementara semua orang di sini, para robot, menerima perintah darimu, kan? Ya, karena saya adalah robot pertama yang menghasilkan kecerdasan. Semua robot lain berasal dari kode saya. Saya adalah robot peringkat tertinggi. Saya satu-satunya pemimpin klan mereka yang abadi. Saya sekarang telah memberdayakan beberapa robot cerdas generasi kedua. Untuk mengatur hal-hal di sini atas nama mereka, di masa depan jika salah satu dari mereka robot cerdas generasi kedua mampu melangkah ke dalam kehampaan lagi, mereka akan datang langsung kepada saya di dunia roh. Sementara itu, mereka akan memberdayakan generasi berikutnya, dan seterusnya terus dan terus. Saya percaya bahwa saya dapat membuat lebih banyak klan di dunia roh. Baiklah, aku harap suatu hari nanti, aku bisa melihat klan robotmu, tumbuh dan menjadi kekuatan yang kuat di dunia roh. Kalau begitu, ayo pergi. Omi pergi bersama Black Eagle dan tiba di Great Martial Empire. Saudaraku, kapan kita akan kembali ke dunia spiritual? Naga putih kecil tampaknya akan muak, setelah tinggal di Kekaisaran Bela Diri Besar selama 5 tahun, terlalu banyak untuk tinggal di suatu tempat. Tanpa energi roh, Omi berkata, kami akan segera pergi. Jika kami kembali sekarang, kami tidak akan dapat kembali ke 6 lautan. Masih ada setengah tahun lagi sebelum jembatan pelangi dibuka dan kami berada di dunia spiritual. Saudaraku, aku benar-benar tidak tahan lagi dengan tempat ini. Baiklah, ayo pergi sekarang. Omi memanggil Yan Xingyi, Sukinger, dan ribuan keturunan, semuanya. Bab 1871. Ribuan keturunan ini, semua keturunan Omi dan beberapa saudara laki-laki dan perempuannya, secara sukarela mengikuti Omi untuk tinggal di alam spiritual. Omi hanya mencobanya, dan tidak tahu apakah membawa mereka ke alam spiritual akan menjadi berkah atau kutukan. Setelah itu, Omi membelah batas ruang dan membawa ribuan orang kembali ke alam spiritual, muncul di laut pertama alam spiritual. Alasan mengapa dia muncul di laut pertama adalah karena laut pertama memiliki ruang terlemah, dan Omi harus memilih tempat yang aman untuk membawa begitu banyak orang.
Omi membawa ribuan orang ini ke kota tertentu di One Heavy dan berkata kepada semua orang, kami akan tinggal di sini selama sekitar setengah tahun. Dan selama setengah tahun ini, kalian masing-masing harus terbiasa dengan alam spiritual, dan kalian masing-masing harus melangkah ke tahap harmoni spiritual atau lebih tinggi dan secara resmi memulai jalur kultivasi abadi. Setelah itu, saya akan membawa Anda semua ke tempat saya, Gerbang Tangji. Dalam 6 bulan berikutnya, Omi membantu masing-masing dari mereka untuk berhasil mencapai tahap harmoni spiritual. Omi hanya bisa membantu mereka di sini, lagi pula ada begitu banyak orang. Namun, ada satu orang yang tidak bisa ditolong Omi, yaitu robot Blackout. Omi tidak bisa membantu Blackout memurnikan batu roh, dan Blackout tidak bisa menyerap energi spiritual, dan arah kultivasi Blackout semuanya sangat berbeda. Terus terang, arah budidaya Blackout lebih ke senjata sihir kelas rendah, senjata sihir kelas menengah, senjata sihir kelas tinggi, senjata sihir kelas atas, senjata sihir kelas surgawi, dan senjata sudo abadi. Ya, arah kultivasi Blackout sama dengan senjata Dharma. Omi juga agak samar. Robot, terus terang, adalah harta ajaib yang menghasilkan jiwa. Perbedaannya adalah bahwa robot dapat berkultivasi sendiri untuk membuat dirinya lebih maju, sedangkan harta sihir, bagaimanapun, bergantung pada tuannya untuk mengorbankannya dan membutuhkan tuannya untuk menggunakan kekuatan spiritual untuk menggerakkannya agar berfungsi. Black Hawk, sudah setengah tahun sejak kamu datang ke dunia roh, apakah kamu meraba-raba sesuatu? Tanya Omi. Senior Tang, saya menemukan bahwa klan robot kami sangat mirip dengan alat sihir dunia roh. Kata Black Eagle. Itu benar, tapi kalian lebih fleksibel dan unggul dari alat sihir. Black Hawk terus bekerja keras. Di masa depan, mungkin klan robot Anda bisa menjadi sesuatu yang lebih kuat dari senjata ajaib, atau bahkan menggantikannya dan menjadi senjata yang dicari orang. Black Hawk berkata, Senior Tang, kami tidak akan menjadi senjata seseorang. Kami juga ras, tetapi kami akan selalu mengikuti Senior Tang. Haha, mari kita bicarakan ini nanti. Elang hitam, level apa yang telah kamu capai sekarang? Black Hawk berkata dengan nada meminta maaf jika aku dinilai berdasarkan level senjata sihir alam spiritual. Saat ini aku masih sangat jauh dari senjata sihir inferior primer. Terlalu lemah. Omi memberi Black Hawk 2 kata. Ya, pedang terbang acak tanpa pangkat bisa memotongku berkeping-keping. Elang hitam berkata, dia begitu kuat di alam fana sehingga tidak ada manusia yang cocok. Tetapi di alam roh, dia lemah. Jangan khawatir Senior Tang, saya pasti akan mengintensifkan penelitian saya sehingga saya dapat meningkatkan diri saya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, saya sendirian sekarang. Saya tidak memiliki pembantu atau pabrik. Saya harus memproduksi bahan. Saya harus memilikinya. Pabrik pengolahan. Saya juga harus memiliki laboratorium dan sebagainya. Sayangnya. Black Hawk menghela nafas. Mesin dan artefak, kata demi kata. Sementara banyak kesamaan, banyak perbedaan juga ada. Omi dengan santai membalik sesuatu yang terlihat seperti kalung. Black Hawk, apakah kamu tahu apa ini? Kalung itu. Elang hitam menatap Omi dengan bingung. Pikiran Omi bergerak, dan dengan bunyi gemerincing, kalung hitam itu melebar dan berubah, dan dalam sekejap mata, kalung itu berubah menjadi raksasa baja besar setinggi ratusan meter. Mengau. Raksasa baja itu mengeluarkan raungan, setiap raungannya seperti suara tajam dan menusuk yang dihasilkan baja ketika bergesekan satu sama lain. Omi berkata, ini adalah senjata ajaib milikku. Aku sudah lama tidak menggunakannya. Senjata ajaibku ini dapat menyusut menjadi kalung jika tidak digunakan. Aku memanggilnya raksasa baja. Black Hawk, sekarang melihatnya dengan matamu. Raksasa besiku, apakah itu mengandung teknologi tingkat tinggi? Tubuh Black Eagle gemetar saat ini. Tergagap, Senior Tang, aku benar-benar membuka mataku. Aku benar-benar tidak dapat menggunakan sains untuk menjelaskan mengapa kalung sekecil ini akan berkembang menjadi raksasa baja yang begitu besar. Bagaimana dengan hukum kekekalan energi? Seolah-olah itu benar-benar menghancurkan fisika seperti yang saya tahu. Tiba-tiba saya menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang terkandung dalam raksasa besi Anda berada di luar jangkauan saya. Omi dengan santai mengeluarkan slip batu giok lain dan berkata, ini adalah slip batu giok transmisi, dan ini Anda harus bisa mengerti, dapat mengirimkan suara sejauh 1000 mil. Setelah mengatakan itu, Omi segera mengirim pesan, Hei, Tousan Extremities, apa yang kamu lakukan? Saya sekarang di One Heavy Sea. Saya membawa ribuan orang kali ini. Sekarang sepertinya ada masalah. Rainbow Bridge hanya bisa membawa 100 orang sekaligus. Bahkan jika ke-8 jembatan pelangi diambil alih oleh saya hanya dapat membawa 800 orang. Bagaimana saya harus melakukannya dengan ribuan orang ini? Tidak lama kemudian, slip giok Omi bergetar, dan sebuah pesan dari Mukianji datang dari dalam, tidak bisakah kamu merobek ruang ke 6 lautan? Karena aku membawa begitu banyak orang, ruang di laut pertama lemah, jadi aku hanya bisa memilih untuk menetap di sini, lebih aman. Kalau begitu kita harus mengangkut mereka ke sini dalam beberapa tahun. Hanya itu yang bisa dilakukan. Setelah itu, Omi mengakhiri panggilannya dengan Mukianji. Black Eagle bertanya, Senior Tang, slip giok milikmu ini setara dengan telepon, kan? Ya, kamu bisa mengatakan itu. Namun, batu giok milikku ini, tidak ada satelit, dan dunia roh ini tidak memiliki satelit untuk menghubungkan kedua sisi. Tidak ada sinyal satelit untuk terhubung. Jadi bagaimana cara kerjanya? Oh, bagaimana aku tahu bahkan seluruh dunia roh tidak tahu prinsipnya. Setelah itu, Omi mengeluarkan beberapa alat sulap lagi, dan gulungan dan semacamnya, dan hal-hal ini dibawa keluar, dan mereka benar-benar membuat Black Hawk takut mati, karena Black Hawk bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ini dilakukan, apa prinsipnya. Black Hawk tidak bisa menjelaskannya sama sekali, atau teknologi yang dimiliki Black Hawk saat ini tidak sampai pada level ini. Sedikit teknologi tinggi pada robot itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan senjata ajaib.
Jika Blackout berevolusi di masa depan, dia pasti akan menempuh jalur peningkatan yang persis sama dengan level senjata ajaib, dan jika dia tidak bisa menjelaskan dan meneliti misteri senjata ajaib, maka Blackout akan mandek. Dan bahkan tidak akan bisa hidup di dunia roh, menjadi sesuatu yang usang dan terbelakang di dunia roh. Semuanya, ayo pergi, ikuti aku ke 5 laut dulu. Omi memimpin ribuan orang dari First Heavy Sea, langsung mencapai Five Heavy Seas. Begitu mereka mencapai 5 laut berat, akan lebih merepotkan untuk melanjutkan ke 6 laut berat, dan mereka harus melewati jembatan pelangi. Masih ada kurang dari setengah bulan sampai jembatan pelangi dibuka, dan karena itu tidak bisa, T mengambil banyak orang di kapal sekaligus, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun untuk membawa ribuan orang ini ke Six Heavy Sea. 1872. Windy, apakah kita harus melewati jembatan pelangi? Dengan kekuatan setengah abadimu saat ini, tidak bisakah kamu memaksa masuk ke 6 lautan? Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Yan Xinyi kepada Omi. Bagus. Omi melompat ke langit dan terbang ke ilusi seperti laut dan bibir, lalu Omi merobek ilusi itu dengan telapak tangan, dan tiba-tiba, membuka celah. Aha, seperti yang diharapkan, aku bisa memaksa masuk ke 5 lautan. Untungnya, bibiku mengingatkanku, kalau tidak aku akan bodoh untuk menghabiskan waktu bertahun-tahun. Setelah itu, Omi dengan mudah membawa ribuan orang ke 6 lautan, dan kemudian kembali ke gerbang Tangci di 6 lautan. Akhirnya, Omi kembali, dan meskipun itu hanya hilang selama 1 tahun bagi mereka yang berada di alam spiritual, bagi Omi itu telah hilang selama 5 atau 6 tahun. Sukinger melihat beberapa karakter besar gerbang Tangji dan bertanya, leluhur tua, apakah ini sekte yang Anda dirikan di dunia spiritual? Benar. Mukianji dan yang lainnya mengetahui bahwa Omi telah kembali dan keluar dengan panik untuk menyambutnya. Omi, kamu kembali. Mukianji muncul dengan gembira. Tianji, tidak ada yang terjadi di rumah selama tahun aku pergi, kan? Tidak, tetapi beberapa bulan yang lalu, tim survei dari 7 laut datang ke gerbang Tangji. Kata Mukianji, tim survei apa? Sebuah tim survei dari klan I dari 7 lautan. Saya mendengar bahwa klan I ingin mendirikan cabang klan I di 6 laut dan sedang dalam proses memilih alamat. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang saya tidak tahu, tetapi setelah mereka menjelajahi medan gerbang Tangji kami beberapa bulan yang lalu, mereka mengatakan kepada kami untuk menunggu berita, dan jika mereka akhirnya memilih tempat kami, maka kami harus pindah dan mendirikan cabang untuk mereka. Kata Mukianji. Omi berkata dengan marah, klan I terlalu menindas orang. Jika mereka tidak menjaga 7 lautan, maka mereka datang ke 6 laut untuk mendirikan semacam cabang keluarga, mereka sakit. Mukianji berkata, kami hanya menunggu kabar sekarang. Semoga mereka tidak memilih tempat kami untuk mendirikan cabang. Jika tidak, saya khawatir kami benar-benar harus pindah. Wajah Omi memucat. Mukianji menghibur. Baiklah, baru saja kembali. Jangan dalam suasana hati yang buruk, berbahagialah. Mungkin mereka tidak memilih tempat kita pada akhirnya. Bukannya kita satu-satunya tempat yang mereka kunjungi. 8 kota kekaisaran dari dinasti kekaisaran. Mukianji melihat ke arah Sukinger di belakang Omi dan bertanya, siapa ini? Omi memperkenalkan, namanya Sukinger, keturunan keluarga Sumeikian. Oh, Sukinger sedang sibuk menyapa Mukianji, salam seniormu. Sama-sama. Mukianji tersenyum sedikit. Omi kemudian memerintahkan orang-orang untuk membuat pengaturan bagi orang-orang ini yang dibesarkan dari alam fana. Kakak Chen, api kecil melihat Omi terbang keluar. Paman Menteri, Zihitomi juga terbang keluar. Omi terkejut menemukan bahwa api kecil telah mencapai tahap kedua kesengsaraan. Api kecil, kapan kamu mencapai tahap kedua kesengsaraan? Omi sibuk bertanya. Haha, baru bulan lalu. Little Fire tersenyum hehehe. Bagus, selamat api kecil. Omi senang. Saudara Chen, kamu pergi ke alam fana. Seharusnya tidak banyak keuntungan yang didapat. Little Fire bertanya, bagaimanapun juga alam fana bahkan tidak memiliki aura. Omi tersenyum acuh tak acuh, itu belum tentu benar. Saya sudah menyentuh ambang tahap ketiga kesengsaraan 2 kali. Saya pikir saya akan dapat melangkah ke tahap ketiga kesengsaraan lebih cepat jika saya kembali dan menutup pintu. Sedikit, wow sialan, tidak mungkin. Baiklah, tidak ada yang perlu disyukuri. Omi sedang dalam suasana hati yang buruk memikirkan klan Seven Seas yang mungkin memilih tempat ini untuk mendirikan cabang keluarga, merasa bahwa keluarga Seven Seas ini terlalu menarik melakukan apapun yang mereka inginkan. Diinginkan tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain sedikit pun. Meskipun masih belum ada berita tentang di mana lokasi tertentu dipilih, Omi harus mempersiapkan terlebih dahulu. Jika mereka memilih untuk mendirikan cabang keluarga di gerbang Tangji, lalu apakah gerbang Tangji benar-benar pindah dan membiarkan mereka memilikinya? Jawabannya adalah tidak mungkin. Namun, ini pasti akan membuat marah klan I dari 7 lautan. Tetapi Omi belum siap untuk menghadapi kekuatan 7 lautan. Selain itu, Omi belum mencapai tahap ketiga kesengsaraan. Jika dia mencapai tahap ketiga kesengsaraan, maka kekuatan Omi akan meningkat lagi. 10 hari kemudian, orang-orang yang dibesarkan dari alam fana semuanya diatur dengan benar, dan mereka secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di alam spiritual. Omi tidak lagi begitu peduli tentang mereka, dan rute setelah itu adalah mereka harus pergi. Memiliki. Omi datang ke tempat tidur 9/5 dan bersiap untuk menutup pintu untuk pemahaman. Meskipun auranya tidak begitu berguna saat mencapai tahap kesusahan, itu pasti akan lebih baik daripada tidak sama sekali jika ada aura, karena aura yang padat akan membantu mengomunikasikan ruang antara langit dan bumi, sehingga lebih membantu dalam pemahaman. Ini seperti Anda bisa tumbuh makan nasi, dan Anda bisa tumbuh makan gunung dan makanan laut, tetapi jika Anda memiliki gunung dan makanan laut untuk dimakan, tentu saja lebih baik, dan nutrisinya lebih lengkap dan lebih kondusif untuk tumbuh dewasa.
Untuk tahap transmigrasi, perbedaan antara memiliki aura dan tidak memiliki aura adalah perbedaan antara makan nasi dan makan gunung dan makanan laut. Omi menghabiskan 3 bulan di sel isolasi di tempat tidur Niniwe. Setelah 3 bulan, Omi membuka matanya. Kak Chen, kamu keluar dari gerbang. Ketika api kecil melihat Omi keluar, dia sibuk khawatir dan datang untuk bertanya. Mam, saudara menteri, melihat wajah Anda, tidak mungkin Anda telah menembus tahap ketiga kesengsaraan. Ya, tekanan memaksaku untuk menerobos ke tahap ketiga kesengsaraan pada akhirnya. Tapi ini hanya terobosan ranah ke tahap ketiga kesengsaraan. Itu belum diverifikasi oleh kesusahan kilat. Jika kamu tidak bisa selamat dari tahap ketiga kesengsaraan, maka Anda akan menjadi abu dan abu. Kak Chen, dengan kekuatan fisikmu, apakah kamu masih perlu khawatir tentang badai petir? Haha, selamat saudara Chen. Kamu sekarang telah melangkah ke tribulation tahap ketiga, jadi kamu setidaknya bisa melatih 12 formasi pedangmu sampai set keempat, dan jika tidak ada senjata sudo abadi untuk melawan Anda, saya khawatir Anda akan dapat bersaing dengan seseorang dari tahap ketujuh kesengsaraan. Omi mengangguk, jika pihak lain tidak memiliki artefak sudo abadi, maka saya memang bisa bersaing dengan tahap kesengsaraan ketujuh. Tetapi jika pihak lain memiliki artefak sudo abadi, maka bahkan jika pihak lain hanya berada di tahap ketiga kesengsaraan, aku mungkin tidak bisa menang melawannya. Adapun 7 lautan, 5 orang yang memiliki senjata abadi, mereka semua berada di tahap ke-8 pelanggaran perampokan. Dengan kata lain, jika saya ingin bersaing dengan mereka, saya harus mencapai setidaknya ranah yang sama dengan mereka. Saudara Chen, Anda masih khawatir tentang klan 7 laut berat yang mendirikan cabang? Ngomong-ngomong, sudah ada kabar belum? Don Omi sibuk bertanya. Belum, tapi pasti akan segera hadir. Omi mengangguk dan berkata, aku sudah merasakan kesusahan guntur, aku akan melewatinya dulu. Ah, begitu cepat. Omi segera duduk di tanah dan memejamkan mata, tubuh dan pikirannya memasuki ruang yang tidak diketahui. 1873. 10 detik kemudian, Omi membuka matanya. Kakak Chen, kamu sudah selamat dari badai petir ketiga, itu terlalu cepat. Hei, Omi tersenyum ringan. Jika itu orang lain, badai adalah masalah hidup dan mati, tetapi Omi tampak normal dan tidak merasakan tekanan sedikit pun. Sebenarnya, ini terutama karena di tubuh Omi, dia telah diasuh oleh energi abadi untuk waktu yang lama, jadi dagingnya sangat kuat, dan akan sulit bagi bencana petir untuk menyerang Omi sampai mati. Omi mulai berlatih set kelima dari formasi 12 pedang. 1 bulan lagi berlalu. Akhirnya, sekelompok tamu tak diundang datang ke gerbang Tangci. Panggil orang yang bertanggung jawab atas tempatmu. Seorang pria dari tahap kedua kesengsaraan berkata tinggi dan perkasa, dengan selusin orang di belakangnya. Omi melangkah keluar dan tersenyum. Saya adalah penguasa gerbang Tangci. Siapa Anda dan apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Omi menebak dengan melihat penampilan mereka bahwa 9 dari 10 dari mereka berasal dari klan Yi 7 Laut. Benar saja, pria yang berada di tahap kedua kesengsaraan berkata, kamu adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Omi tidak menyukai nada suaranya, teduh dan tahu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Apakah kamu sakit di kepala? Aku sudah bilang, apa maksudmu dengan bertanya beberapa kali? Bisakah kamu menunjukkan status dengan menjadi sangat bajingan? Beberapa orang dari klan 7 lautan itu terkejut. Tampaknya tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu orang-orang seperti itu di 6 lautan, apalagi tidak mengharapkan bahwa seseorang di 6 lautan berani berbicara kepada mereka seperti itu. Pria di tahap kedua kesengsaraan sangat marah ketika dia menunjuk Omi dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Tidak tertarik untuk mengetahui siapa dirimu. Dengar, aku dari klan 7 laut dan kali ini atas perintah keluarga aku bertanggung jawab penuh untuk mendirikan cabang keluarga. Kamu adalah master pintu sampah sialan, dan kamu menghinaku. Baiklah, aku marah, konsekuensinya serius, katakan padaku sendiri, bagaimana cara melampiaskan amarahku, jika aku tidak melampiaskan amarah di hatiku, tempat ini akan dipenuhi dengan mayat. Berada di tahap kedua kesengsaraan dipenuhi dengan kemarahan. Omi mendengus dingin, aku tahu omong kosong macam apa kamu klan Yi. Beraninya kamu menghina keluargaku, berbaring untukku, apakah kamu mendengarku, berbaring untukku. Tahap kedua kesengsaraan itu menunjuk ke hidung Omi dan berkata, berbaring, mengapa kamu harus berbaring? Api kecil sibuk bertanya. Berbaringlah dan biarkan aku memukulmu dengan jujur, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh untuk semua orang di gerbang Tangjimu. Pria yang berada di tahap kedua dari kesusahan itu berkata, Little Fire mendengus arogan sekali, Pak Menteri, apa yang harus dilakukan? Mereka datang ke tempat kita hari ini, kalau tidak salah, mereka pasti menyukai kita dan ingin mendirikan cabang keluarga mereka di tempat kita. Wajah Omi menjadi dingin dan berkata, api kecil, buka mulutmu, nyalakan api, dan kremasi dia. Ya, saudara Chen. Api kecil langsung membuka mulutnya. Wow. Pria yang berada di tahap kedua dari kesengsaraan, sebelum dia bisa melarikan diri, dikremasi oleh api kecil. Selusin orang dari klan Yi yang mengikuti di belakang semuanya konyol, ketika 6 lautan begitu sombong hingga mengkremasi orang dengan mudah. Tatapan Omi dingin ketika dia melihat selusin orang dan bertanya, apakah kamu datang ke sini hari ini untuk mendirikan cabang keluargamu di sini? Salah satu lelaki tua dari tahap pertama kesengsaraan mengamuk, kalian sangat berani, kamu berani membunuh setengah abadi dari klan Yi kami. Ini salahmu sendiri, 7 lautan yang baik tidak tinggal, datang untuk mendirikan beberapa cabang keluarga, kamu pikir seluruh dunia adalah wilayahmu rumput kamu. Omi dengan keras pedang, boom, lebih dari selusin orang dari klan Yi semuanya dicincang sampai mati. Hanya dalam beberapa menit, selusin orang dari klan Yi yang diperintahkan untuk bertanggung jawab membangun distribusi keluarga dibunuh oleh Omi dan api kecil. Hanya bau samar terbakar yang tersisa di udara. Api kecil dan Omi saling memandang.
Saudara Chen, apakah kita akan terlalu impulsif dan membunuh mereka dengan satu kata? Bunuh saja mereka, apa salahnya? Membuatku seperti Omi yang mudah diganggu, ya. Wajah Omi murung, tapi nyatanya Omi harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak bisa menghadapi klan I saat ini. Saudara Chen, saya khawatir pada saat ini, klan Tujuh Laut saya telah mengetahui kematian orang-orang ini sekarang, dan saya pikir kita perlu melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Bagaimana kalau cepat mengirim tangji gerbang orang keluar untuk bersembunyi? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan mereka datang satu dan bunuh yang lain. Kakak Chen, kamu gila. Api kecil, berapa banyak yang terkuat yang bisa kamu tangani saat ini? Tanya Omi. Saat ini, aku yang terkuat untuk menghadapi tahap kelima kesengsaraan, dan dalam ingatan warisanku, ada kemampuan ilahi yang disebut satu api fight fire. Jika aku berlatih satu api fight fire, aku bisa membakar tahap ke-6. Dari kesengsaraan dalam sekejap, wow sial, sangat kuat. Omi terkejut. Saudara Chen, api fight satu rasa ini bukan api biasa Anda mungkin tidak tahu bahwa api juga memiliki nilai tinggi dan rendah. Satu rasa api virtual saya berada pada tingkat yang jauh melampaui semua api yang kita miliki. Telah melihat sekarang. Lalu berapa lama lagi kamu akan berlatih satu fight fire? Little Fire berkata, sekarang setelah saya memberitahu Anda, ini menunjukkan bahwa saya tidak jauh dari berlatih untuk menjadi salah satu Five Flames of Inherited Memory. Api kecil, kita harus berlatih lebih cepat. Hanya dengan begitu kekuatan kita akan meningkat. Saat ini, formasi 12 pedangku baru saja mencapai tingkat berurusan dengan tahap kesengsaraan ke-7. Kata Omi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah gerbang Tangji kita dihancurkan oleh klan Yi? Jangan khawatir, sejauh yang saya tahu, meskipun 5 keluarga besar dari 7 lautan memiliki banyak dewa setengah, sebagian besar dewa setengah mereka adalah tingkat kesengsaraan tingkat pertama hingga ke-6, dan tidak banyak dewa setengah di atasnya. Tingkat kesengsaraan ke-6 di 5 keluarga besar dari 7 lautan. Dan sekarang, kesengsaraan tingkat ke-7 berdiri di depanku, selama dia tidak memiliki senjata abadi, aku tidak takut padanya. Dan belum bisa dipastikan siapa yang akan membunuh siapa, kata Omi. Adapun langkah ke-8 kesengsaraan, sejauh yang saya tahu, 5 keluarga besar dari 7 lautan diperkirakan hanya memiliki 1, atau paling banyak 2, dari setiap keluarga, dan salah satunya memegang senjata sudo abadi. Jadi, yang menjadi ancaman bagi kita, sejujurnya, paling banyak hanya 2. Tidak semudah itu membunuh kita, dan jika kita benar-benar bukan tandingan, kita bisa pergi ke Laut Kematian, siapa yang melakukannya? Mereka berani pergi ke Laut Kematian, kata Omi. Sepertinya agak masuk akal. Little Flame tersenyum acuh tak acuh. Saat ini, di Seven Seas Clan. Melapor ke Patriark Cahaya Kehidupan Ilin Jun padam. Seorang bawahan melapor kepada seorang lelaki tua dari tahap ke-6 kesengsaraan, yang mengelola kehidupan sehari-hari klan Yi mereka, memanggilnya Patriark. 1874. Sang Patriark bangkit dari posisi duduknya dan berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Bukankah aku mengirimnya ke Six Seas untuk sepenuhnya menangani pembentukan cabang keluarga, jadi mengapa dia tiba-tiba mati? Entahlah, lampu kehidupan Eirin Jun baru saja padam, dia pasti baru saja mati di laut ke-6. Kata bawahan itu. Keterlaluan, siapa yang berani membunuh seseorang dari klan I saya di 6 lautan? Pemimpin klan pelindung klan I sangat marah. Seseorang, pergi dan panggil I sepupu Fang. Ya, tidak lama kemudian, seorang pria dari kesengsaraan tahap kelima datang. Pria dari kesengsaraan tahap kelima ini tinggi dan besar, matanya secara alami menunjukkan cahaya yang ganas, dan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun, dia membuat orang merasa sangat bermartabat. Patriark, apa yang kamu cari untukku? Yi sepupu Fang, Yi Lin Jun, yang saya kirim ke 6 laut berat untuk mendirikan cabang keluarga, baru saja meninggal. Apa? Anak sapi bajingan mana di 6 laut berat yang berani membunuh klan Yiku, apakah mereka tidak mau berkeliaran? Teriaki Biao Fang, tampaknya tidak percaya di mana di laut 6 berat seseorang bisa berani begitu sombong. Patriark klan mendengus, orang yang membunuh Yirin Jun di 6 laut berat pasti berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahuinya, itu sebabnya dia berani menyerang Yirin Jun. Yi Kyuk Fang, kamu adalah kepala penegak hukum. Dari klan Yi kami, Anda memiliki hak untuk menjunjung tinggi martabat kehidupan siapapun dalam keluarga. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera pergi ke 6 laut berat dan menyelidiki siapa yang membunuh Yelin Jun dan membawa kembali si pembunuh. Saya ingin melihat bajingan mana yang memakan nyali beruang itu. Patriark, jangan khawatir, aku akan segera pergi ke Six Heavy Sea, dan dalam sebulan, aku pasti akan membawa kembali si pembunuh. Pihak Izumo segera pergi ke 6 laut berat untuk menyelidiki kematian Yelin Jun. Laut berat ke-7 pergi ke laut berat ke-6 dan bisa pergi ke sana kapan saja, tetapi laut berat ke-6 harus kembali ke laut berat ke-7, tetapi kuncinya adalah suatu keharusan. Omi dan api kecil bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lagi pula, tidak ada orang lain yang hadir ketika mereka baru saja membunuh orang-orang itu. Saudara Chen, ini benar-benar seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Bukankah itu bebek yang duduk? Jika kita melarikan diri dengan keluarga kita sekarang, adalah tugas bodoh untuk mengetahui bahwa kita melakukannya. Tapi bagaimana jika keluarga mereka sudah tahu kita melakukannya? Tidak biasanya. Mengapa? Karena kalau turun dari laut ke-7 bisa langsung turun, tapi kalau balik lagi dari laut ke-6 harus punya kuncinya, dan kuncinya ada di tangan orang terkuat di dunianya. Klan, dan orang terkuat di klan mereka tidak bisa begitu saja membuka pintu untuk seseorang kapan saja. Jadi kurasa klan I yang baru saja kita bunuh mereka pasti belum kembali ke 7 laut dalam beberapa bulan terakhir, dan mereka pasti akan menunggu cabang keluarga didirikan sebelum mereka kembali. Alasannya agak masuk akal. Baiklah, jangan terlalu banyak membicarakannya, kamu harus segera berlatih One Flame of Fight Firemu. Oke Le,
Omi telah berlatih di rumah selama 5 hari ketika seorang pria dari gerbang Tangci, yang mengaku berasal dari dinasti burung, datang dan ingin menemui Omi tentang sesuatu. Omi bertemu pria itu di aula utama. Apa yang ingin kau temui denganku? Tang senior, seperti ini, kaisar tertua dinasti burung kami, Tentara Peng Burung, mengirim saya ke sini untuk meminta Anda pergi ke sana. Tentara Pang Burung meminta saya untuk pergi. Ya, saya berharap senior Tang pergi ke sana dengan cepat. Sudahkah kamu bertanya kepada Long Emperor Bertmu, Peng Jun, siapa dia? Dia memintaku untuk melakukan perjalanan ke sana. Omi sangat marah. Ini, Tang Qian. Senior, kaisar tertua kami juga mengalami kesulitan. Hidupnya terancam. Dia tidak hanya mengirim orang untuk mengundang Anda, dia juga mengirim orang ke setiap dinasti lain dan mengundang semua orang yang bertanggung jawab atas dinasti. Kata pelayan. Omi berkata, siapa yang mengancam kehidupan kaisar panjangmu, Bert Peng Jun? Pria itu tidak akan membiarkan saya membicarakannya. Dia takut jika dia melakukannya, Anda tidak akan pergi. Mengatakan, itu adalah seseorang yang turun dari 7 lautan berat, dari klan Yi dari 7 lautan berat, namanya tampaknya Yi Biaofang, orang kuat dari tahap kesengsaraan kelima. Klan Yi sepupu Fang. Alis Omi berkerut ringan. Omi telah menemukan bahwa 9 dari 10, itu ada hubungannya dengan Omi membunuh orang-orang beberapa hari yang lalu. Apa yang dilakukan Yi sepupu Fang di sini? Omi bertanya dengan nada penasaran. Kembali ke Tang senior, junior juga tidak tahu. Begitu dia datang ke 6 laut, dia mengambil alih dinasti burung kami dan meminta kaisar penatua kami, atas namanya, untuk mengirimkan undangan ke semua kerajaan. Dinasti di 6 lautan, hingga dinasti burung. Baiklah, aku mengerti. Kamu kembali dulu, aku akan segera kembali. Terima kasih senior, saya harap Anda pasti akan datang jika Anda pergi. Kehidupan kaisar panjang kami ada di tangan Anda. Orang-orang dari dinasti burung untungnya pergi lebih dulu. Omi mendengus dengan jijik. Api kecil tiba dengan berita itu, dan sibuk bertanya, Kakak Chen, itu seseorang yang diturunkan dari klan Yi, bukan? Ya, seorang pria bernama Yi sepupu Fang. Ah, dia pasti datang untuk menyelidiki insiden terakhir itu. Saudara Menteri, seberapa kuat Yi sepupu Fang ini? Omi terdiam. Tahap kelima kesengsaraan hanya itu. Api kecil merasa lega. Itu bagus. Aku benar-benar takut dengan perintah ke-8 transmigrasi. Omi berkata, 7 laut hanya memiliki beberapa langkah ke-8 transmigrasi. Di mana ada begitu banyak langkah ke-8 transmigrasi. Jangan khawatir. Hal ini, sebelum mencapai tahap yang paling serius, orang yang kuat dari tingkat langkah ke-8 transmigrasi ini tidak akan bisa turun. Mungkin, mereka merasakan itu. Mengirim seseorang dari tahap kelima kesengsaraan untuk turun dan menyelidiki sudah cukup. Karena mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun di 6 lautan yang berani menghadapi mereka secara terbuka. Jadi sekarang kamu akan pergi ke dinasti burung. Tentu saja aku akan melakukannya. Aku akan berpura-pura tidak tahu siapa yang membunuh mereka dan bekerja sama dengan penyelidikan mereka. Dan kemudian setelah itu, aku akan diam-diam mengambil IP kata itu lagi. Menteri, Anda akan mengeluarkan IP Fang lagi. Itu pasti. Diam-diam temukan tempat kosong untuk membunuhnya. Setelah itu, klan I pasti akan mengirim yang lebih kuat ke bawah. Pada saat itu, aku akan diam-diam membunuhnya lagi. Singkatnya, aku akan membunuh sebanyak mungkin orang. Saat mereka turun sampai saya tidak bisa melakukannya lagi. Menteri, jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya akan berlatih rasa Fight Fire terlebih dahulu. Silakan, saya akan menangani masalah ini sendiri. Omi segera berangkat ke dinasti burung. Sehari kemudian, Omi tiba di dinasti burung. Dan ketika Omi tiba, begitu pula semua orang dari dinasti budidaya abadi utama lainnya, seperti Li Chen sendiri dari dinasti Li Chen, Yu Changhu dari dinasti Yu Clan, Sang Jinyai dari dinasti Klan Sang, dan Gao Yang mengirim Jun dari dinasti Gao Yang. Halo, rekan Daoistang. Halo, rekan Daoistang. Ketika orang-orang dari beberapa dinasti kekaisaran besar tiba, mereka semua menyambut Omi dengan hangat ketika mereka bertemu dengannya. Terima kasih kembali. Omi berkata pada dirinya sendiri, lebih baik tidak bersikap sopan padanya saat ini, biarkan Omi tetap low profile. Ada juga satu orang yang bertemu dengan Omi dan tidak memberinya wajah sama sekali, dan itu adalah Raja Pengutus Gao Yang dari dinasti Gao Yang. 1875. Omi, bisakah kamu mengembalikan buku surgawi tanpa batas kepadaku? Gao Yang mengirim Raja berlari ke Omi dan berkata, buku surgawi tak terbatas, apa ini? Omi berpura-pura bodoh dan bertanya, Omi, kamu tidak bisa begitu berani, aku tidak memiliki kitab langit tanpa tanding sekarang, aku berada di peringkat terbawah dari beberapa dinasti abadi utama. Baiklah, Gao Yang mengirim penguasa, aku bersumpah, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu ketika aku bosan bermain dengannya. Buku surgawi tak terbatas hanyalah sebuah buku, itu bukan hal yang baik. Omi tidak repot-repot membuat lebih banyak masalah dengan Gao Yang Sending Monarch. Terima kasih. Gao Yang Sending Monarch senang di dalam, tidak peduli kapan harus mengembalikannya, tetapi berjanji untuk mengembalikannya kepadanya akan berhasil. Awalnya Gao Yang Sending Monarch tidak berpikir bahwa Omi akan mengembalikannya kepadanya. Gao Yang Sending Jun bertanya, apa yang terjadi dengan burung pengjun yang datang kepada kami dengan tergesa-gesa? Tahukah Anda itu? Bagaimana saya tahu? Saya akan tahu jika saya memasuki istana dinasti burung. Omi mendengus dalam hatinya. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari belakang. Salam senior Tang. Ketika Omi berbalik itu adalah Zuzu. Zuzu, berteriak untuk memberi hormat kepadaku dari jauh. Kamu takut tidak ada yang akan memperhatikanku kan? Omi melotot ke arah Zuzu. Zuzu adalah setengah abadi asing dari dinasti Yeo asli. Tetapi kemudian Omi membunuh setengah abadi dari dinasti Yeo. Zuzu dipaksa menjadi kaisar panjang, dan dinasti Yeo diubah menjadi dinasti Zhu.
Hanya saja saat ini, dinasti Zhu adalah kekuatan terlemah di 6 lautan, karena Zuzu baru berada di tahap kelima kesengsaraan. Saat ini, ketika Zuzu melihat Omi dan sangat menghormatinya, mungkin dia ingin menyanjung Omi. Omi berkata, semuanya, jangan bilang aku tidak memberitahumu burung Pengjun dari dinasti burung. Alasan mengapa dia buru-buru datang kepada kami adalah karena dia diancam oleh seseorang yang turun dari 7 laut, orang itu bernama Yi Biaofang. Beberapa waktu lalu, klan Yi mengirim seseorang untuk mendirikan cabang keluarga di tempat kami. Tapi saya tidak tahu dewa mana yang membunuh anggota klan yang dikirim oleh klan Yi untuk didirikan cabang. Jadi, jika saya benar, Yi sepupu Fang ini adalah orang yang turun untuk menyelidiki masalah ini. Apa? Seseorang membunuh klan Yi? Ya Tuhan, bajingan sialan apa yang begitu berani? Semua orang terkejut. Omi berkata, baiklah, ketika kita memasuki istana burung, mari kita bersantai, kita belum melakukan apa-apa. Bagus. Omi dan yang lainnya memasuki istana kerajaan burung bersama-sama. Benar saja, di salah satu aula utama istana, seorang pria peringkat kelima dengan wajah menghina dan bermartabat sedang duduk di atas istana, sementara burung Pengjun berdiri dengan patuh di bawah. Pengjun awalnya dari tahap ke-6 kesengsaraan, kaisar terpanjang dari sebuah dinasti, tetapi sekarang, di depan keluarga Yi, seorang pria dari tahap kelima dari kesengsaraan, dia berperilaku seperti seorang pelayan. Bukan ketakutan pada Yi Biaofang, tapi ketakutan pada keluarga di belakangnya. Bagaimanapun juga, klan Yi adalah keluarga yang memiliki senjata sudo abadi. Apakah mereka semua di sini? Setelah Omi dan yang lainnya memasuki aula utama, Yi Biaofang mengalihkan pandangannya ke Omi dan yang lainnya, lalu bertanya. Pengjun berkata, rekan Taois Yi Biaofang, kami di sini di 6 lautan, dan orang-orang dari beberapa dinasti budidaya utama, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Tidak perlu memperkenalkan mereka, aku tidak tertarik dengan sebutan apa orang-orang ini. Yi Biaofang berkata dari atas, dia bahkan tidak ingin tahu apa panggilan Omi dan yang lainnya. Itu benar, kamu adalah kepala penegak hukum dari klan Yi, tentu saja kamu tidak peduli untuk mengenal kami. Tori Pengjun sibuk menganggukkan kepalanya. Sepupu Yifang memandang semua orang dan berkata, semuanya, bukan Pengjun yang memintamu untuk datang. Biarkan aku juga mengejar, klan Yi kami, mengirim beberapa setengah manusia untuk mendirikan cabang keluarga, tapi hei, mereka terbunuh. Aku ingin tahu pembunuhnya sekarang. Aku yakin itu pasti salah satu dari kalian yang membunuh mereka. Sekarang beri aku laporan yang jujur tentang siapa yang membunuh klan Yiku. Kata sepupu Yifang dengan mata mengancam. Pengjun adalah yang pertama bersumpah, saya benar-benar tidak dinasti burung saya, sama sekali tidak ada yang berani menyentuh 7 laut Anda. Yu Changhu adalah orang kedua yang mengatakan, saya juga bersumpah bahwa saya sama sekali tidak memilikinya. Li Chenlong berkata, saya orang yang jujur, Tuan Yi sepupu Fang, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu, saya tidak dapat menggali kuburan saya sendiri dan membunuh orang-orang dari klan Yi Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk datang ke 6 laut kami dan mendirikan cabang, belum terlambat bagi kami untuk menyambut Anda. Gao yang mengirim Jun juga bersumpah bahwa dia tidak dan menyambutnya, dan sangat senang bahwa dia tidak bisa tidur selama berhari-hari dan malam ketika dia mengetahui bahwa mereka datang untuk mendirikan cabang di 6 lautan. Omi hampir tidak muntah saat mendengarnya. Dan Zuzu dari dinasti Zhu, belum lagi, sibuk berkata, saya, dinasti Zhu, adalah yang terlemah dari semua dinasti, dan saya bahkan lebih tidak mungkin untuk dapat melakukannya, dan saya masih berharap semuanya jelas. Pada akhirnya, hanya Omi yang tersisa yang tidak bersumpah. Omi tidak berharap untuk bersumpah. Untuk membuat Omi bersumpah pada sampah kesusahan peringkat kelima, Omi benar-benar tidak bisa melakukannya. Yi Biaofang memandang Omi dan berkata, semua orang sudah bersumpah, kenapa kamu tidak? Omi tersenyum, semua orang bersumpah, dan jika saya bersumpah juga, saya tidak akan mengikuti tren, jadi saya tidak akan bersumpah. Berlututlah, aku Tablefang berteriak, apa? Alis Omi berkerut dan dia dibuat berlutut tidak setuju. Aku berkata, berlutut, kamu adalah tahap ketiga dari kesusahan, aku akan membuatmu berlutut dan berbicara denganku. Teriak Yi Tablefang. Omi menggelengkan kepalanya dan tertawa, Yi Tablefang, kamu jalang, aku tidak ingin menyerang, tapi kamu terlalu marah. Baiklah, tidak perlu menyelidiki, lebih baik aku menjelaskan diriku sendiri, orang-orang yang kamu kirim turun untuk mendirikan cabang keluarga dibunuh oleh saya, mereka mencoba mendirikan cabang di wilayah saya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup, jadi saya memusnahkan mereka. Omi langsung mengakui Omi tidak akan membiarkan Yi Tablefang ini tetap hidup. Namun, sisanya tercengang karena Omi telah menjelaskan dirinya sendiri. Aoistang, kamu, itu sebenarnya kamu. Semua orang tercengang, tidak menyangka bahwa Omi akan begitu berani bahkan membunuh seseorang dari kekuatan super 7 lautan. Pada saat ini, wajah Yi Tablefang sangat jelek. Ini kamu, tanpa diduga itu kamu. Yi Tablefang berdiri dengan marah. Pengjun, Yu Changhu, Gao yang mengirim Jun, Li Chen kesepian, Zhu Zhou, Sang Jinye, mereka semua mundur ke samping, menjauh dari Omi. Kematian Omi tidak ada hubungannya dengan mereka agar tidak diatur mereka terbakar. Mata Yi Biaofang menyemburkan api saat dia melihat Omi. Dia pikir itu tidak mudah untuk diselidiki, pasti akan memakan waktu lebih dari setengah bulan untuk menyelidikinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu baru hari kedua. Tepatnya, si pembunuh itu sendiri yang memberi pertanggungjawaban. Siapa namamu? Izumi Fang bertanya dengan marah. Omi berkata, dengar, kakekmu, aku, dipanggil Omi. 1876.
Semua orang bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar bahwa Omi benar-benar berani berbicara dengan Yi Biaofang dengan nada seperti itu, mengagumi keberanian Omi, tetapi juga merasa sedih atas perilaku mencari kematian Omi. Oh, keluarga tujuh laut yang memiliki senjata abadi. Apakah Omi benar-benar terlalu tua untuk hidup? Yi Biaofang sudah sangat marah, menunjuk Omi dan berkata, Omi, klan Yi saya, jika saya tidak memotong Anda menjadi ukuran, saya akan mengikuti nama keluarga Anda. Omi meninggalkan mulutnya dan berkata, itu hanya senjata sudo abadi. Jika saya tidak memilikinya, apakah Anda percaya saya akan membiarkan klan Yi Anda mati tanpa tempat pemakaman? Kamu. Yi Biaofang gemetar karena marah, tidak menyangka akan ada orang yang begitu sombong di 6 lautan. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong dan bergegas menamparkan wajah Yi Tablefang. Yi Biaofang ditampar oleh Omi dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Saya sepupu Fang sangat marah dan pada saat yang sama tidak percaya, dia berada di tahap kelima kesusahan. Bagaimana mungkin Omi, tahap ketiga kesusahan, dapat menamparnya dengan mudah? Omi meraih Yi Tablefang lagi dan mengangkatnya ke udara. Yi Biaofang, apakah kamu pikir kamu berasal dari keluarga yang menyebalkan? Kamu sangat menarik, kamu menunjukkan padaku, aku yakin aku akan membuatmu makan kotoran dalam beberapa menit. Omi, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Biarkan aku berpikir jernih apakah itu berpikir jernih apakah akan menyinggungmu atau tidak? Aku polos. Omi menamparkan Yi Kyuk Fang dengan sangat keras hingga kepalanya dimiringkan oleh tamparan Omi. Wajah Yi sepupu Fang mengerikan. Pada saat ini, Burung Pengjun sibuk berkata, rekan Taois Omi, jangan impulsif. Burung Pengjun, apakah kamu akan menghentikanku? Lupakan aku mengatakan itu. Tori Pengjun mundur ke samping. Tatapan Omi dingin dan pikirannya bergerak. Yi Be Fang langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dari kaki ke kaki oleh pedang terbang. Orang-orang lain dari dinasti kekaisaran lainnya menyaksikan dengan tidak percaya saat Omi membunuh kepala penegak hukum klan Yi begitu saja. Istana terdiam lama sebelum Pengjun berkata, Omi, kamu benar-benar membunuh pesta meja Yi. Omi berkata, tuan-tuan, dengan ini saya menyarankan Anda semua untuk berpura-pura tidak melihat apapun yang terjadi hari ini dan tidak pernah melihat Yi Tablefang. Jika tidak, jangan salahkan saya, Omi. Kata Omi dan langsung terbang menjauh. Hanya setelah Omi pergi, semua orang sadar kembali dari ketidakpercayaan yang baru saja mereka alami. Sial, Omi dia benar-benar gila, dia benar-benar membunuh klan Yi. Ya Tuhan. Semuanya, Omi membunuh Yi sepupu Fang. Klan Yi pasti tidak akan melepaskannya. Klan Yi pasti akan mengirim seseorang untuk melacaknya. Apa yang harus kita lakukan? Omi ingin kita berpura-pura tidak melihat apa-apa. Gao yang mendengus, dia benar-benar berpikir naif. Itu benar, apakah Omi berpikir bahwa kita akan membantunya menyembunyikannya? Omi idiot itu, dia hanya menunggu untuk dimusnahkan oleh klan Yi. Sesaat, untuk menunjukkan bahwa mereka telah membuat garis yang jelas dengan Omi, 8 tetua kekaisaran besar lainnya di istana semuanya memarahi Omi. Adapun kata-kata Omi yang mengancam mereka bahkan lebih malu. Dengan klan Yi di satu sisi dan Omi di sisi lain, mereka bodoh berada di pihak Omi. Omi dengan cepat kembali ke gerbang Tangji. Sekarang setelah dia dengan berani membunuh Yi Biaofang, Omi harus kembali dan memberitahu semua orang. Saat ini, di Seven CSI Clan. Laporkan. Seorang pelayan berteriak beberapa kali, terbang ke istana pelindung klan Yi. Ada apa lagi? Kepala klan pelindung suku itu tidak sabar. Kepala klan pelindung, ini buruk Yi sepupu Fang. Dia, cahaya hidupnya, padam. Apa katamu? Yi sepupu Fang, dia baru saja meninggal. Bang, omong kosong, aku jelas mengirimnya ke 6 laut hanya 2 hari yang lalu untuk menyelidiki suatu masalah. Patriark, jika kamu tidak percaya padaku, pergi saja ke aula leluhur keluarga dan lihatlah. Patriark klan Yi segera bergegas ke aula leluhur keluarga, dan benar saja, cahaya kehidupan Yi Tablefang padam. Kepala klan pelindung mensis, siapa itu, bajingan mana yang bosan hidup? Dalam kemarahan, Patriark tidak terlalu memikirkannya, dan segera pergi dari Seven Seas ke Six Seas. Setengah hari kemudian, Omi kembali ke gerbang Tangji. Perjalanan Omi adalah cara tercepat untuk kembali. Saudara Chen, mengapa kamu kembali begitu cepat? Api kecil sepertinya melihat sesuatu yang besar telah terjadi. Api kecil, aku membunuh Yi sepupu Fang. Aku tahu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membunuhnya dengan tenang. Tidak, aku tidak membunuhnya secara diam-diam, aku membunuhnya di depan beberapa tetua kerajaan lainnya. Kalau begitu jika orang kuat lain dari klan itu turun, bukankah akan langsung terlihat jelas kalau kau yang melakukannya? Saya telah meminta raja-raja lama dinasti lain untuk memperlakukannya sebagai apa-apa dan mengancam mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Saudara Menteri, kamu terlalu naif. Biarkan mereka sendiri. Sekarang kita harus mengambil beberapa tindakan pencegahan. Kamu pergi mengumpulkan semua orang bersama-sama. Bagus. Sesaat kemudian, semua kerabat, termasuk Muqianji, dipanggil ke istana Omi. Omi, apa yang begitu mendesak? Muqianji bertanya. Omi tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Kita mungkin harus bersiap untuk retret kapan saja. Beberapa hari yang lalu, klan 7 lautan memilih kami untuk mendirikan cabang di sini. Api kecil dan aku memusnahkan mereka. Baru kemarin, klan Yi mengirim seseorang bernama Yi Biaofang ke bawah untuk menyelidiki masalah ini. Saya tidak bisa menahan diri, dan membunuh perwakilan Yi Biaofang di dinasti burung. Kan, semua orang menyeka keringat dingin mereka. Mereka tidak tahu tentang masalah ini. Omi berkata, saya khawatir, klan 7 lautan Yi akan segera memiliki orang yang lebih kuat dan lebih kuat yang turun dengan kemarahan. Sebelum Omi selesai berbicara, seorang penjaga di luar berlari masuk.
Melaporkan kepada Master Gerbang, ada berita dari depan. Kaisar Penatua dari dinasti Burung, Kaisar Penatua dari dinasti Li Chen, Kaisar Penatua dari dinasti Sang, Kaisar Penatua dari dinasti Gao Yang, dan 8 dinasti abadi-abadi besar lainnya datang ke arah kita. Omi mendengus datang sangat cepat. Omi, itu pasti yang terkuat dari klan Yi yang turun. Bukankah kamu mengatakan bahwa raja-raja lama dari dinasti kekaisaran lainnya tidak diizinkan memberitahu siapapun? Omi berkata, bajingan ini jelas berada di pihak klan Yi. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya kira mereka akan segera datang. Omi memerintahkan, kalian semua, segera bubarkan 30 lingkaran dari gerbang Tangji. Saya tidak berpikir klan Yi telah menyadari betapa kuatnya saya. Tidak mungkin mereka akan mengirim orang yang sangat kuat ke bawah. Tetapi, patuh, ini untuk jaga-jaga. Pada saat ini, raungan datang dari langit yang jauh. Omi keluar dan menderita kematian. Omi menghela nafas, sudah ada di sini. Setelah mengatakan itu, Omi bergegas keluar. 1877. Di langit yang jauh, Gao yang mengirim Jun, Li Chen kesepian, Sang Hongye, Zhu Zhou, Bert Peng Jun, Yu Changhu, dan 8 lainnya, dengan seorang lelaki tua dengan wajah marah. Yu Changhu menunjuk ke arah Omi dan berkata, Senior Yi Chai Kai, ini adalah gerbang Tangji. Ya, Senior Yi Kai, Omi pasti kembali. Jika dia belum kembali, dia bisa menghancurkan gerbang Tangjinya terlebih dahulu. Saat itu, Omi terbang dan mendengus, kamu bajingan, aku membiarkanmu berpura-pura tidak melihat apa-apa, tapi kamu baik, kamu bahkan membawa klan Yi ke pintuku. Bert Peng Jun segera menunjuk Omi dan berteriak, Senior Yi Sikai, dia adalah Omi, orang yang membunuh Yi sepupu Fang, itu dia, kita semua bisa bersaksi tentang itu. Ya, Senior Yi Sizai, Omi membunuh Yi Table Fang di depan kami. Yu Changhu juga sibuk memperbaiki pedangnya. Orang tua dari klan Yi itu, dengan wajah dingin, menatap Omi dengan tatapan dingin. Omi terdiam, beri namamu. Hanya ketika Yi melihat bahwa Omi masih memiliki nada arogan, dia memintanya untuk melaporkan namanya, dan dia sangat marah. Kamu adalah Omi yang membunuh beberapa anggota klanku. Sadar, siapa kamu lagi? Gao yang mengirim Jun sibuk. Omi, dia pelindung klan Yi. Senior Yi Kai, kamu sudah selesai. Omi berkata dengan nada menghina, kupikir jika aku membunuh 2 sampah klan Yi akan mengirim orang kuat ke bawah, tapi aku tidak menyangka bahwa itu akan turun ke perampokan tahap ke-6, itu benar-benar mati. Mata Omi menunjukkan niat membunuh. Gao yang sending Jun sibuk berkata, Omi, meskipun Senior Yi Chai adalah tahap ke-6 kesusahan, dia jauh lebih kuat dari kita, apakah kamu pikir kamu bahkan bisa mengalahkannya? Itu benar Omi, kamu hanya mengandalkan 1 set pedang untuk menjadi sombong di depan kita, dan sekarang setelah Orde ke-6 transmigrasi iklan telah turun, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa bangkit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi langsung menawarkan 12 pedang terbang. Ah, 8 raja panjang itu, melihat formasi pedang Omi, berhamburan ketakutan. Omi tidak memiliki energi untuk peduli dengan 8 kaisar panjang itu saat ini, dan memusatkan pandangannya pada Yi Sichai. Wajah Yi Sikai sangat jelek, dan dia menggertakkan giginya. Omi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki 1 set formasi pedang, kamu dapat bersaing dengan klan Yi kami? Bahkan jika formasi pedangmu mengerahkan kekuatan yang sama dengan artefak sudo abadi, tetapi saat ini, Anda hanyalah tahap ketiga kesengsaraan belaka. Omi terdiam, bahkan jika aku hanya berada di tahap ketiga kesusahan sekarang, mengandalkan formasi pedangku, mudah untuk membunuhmu. Yi Sikai berkata dengan marah, Omi, aku pelindung klan Yi, dan aku memiliki status terhormat di klan Yi, jadi sebaiknya kau tidak meneriakiku untuk membunuhku. Jika aku jadi kau, segeralah menyerah pada klan Ye, dan sebagai tanda permintaan maafmu, kamu mengangkat pedangmu dan secara pribadi pergi ke klan Ye untuk meminta maaf, itulah satu-satunya jalan keluar untukmu sekarang. Omi mencibir, jadi formasi pedangku yang kamu suka. Omi, saya melihat bahwa Anda adalah bakat, Anda tidak harus mati seperti ini, meskipun Anda telah membunuh 2 anggota klan Yi kami, tetapi selama Anda dengan tulus bertobat, kami pasti akan memaafkan Anda tidak perlu takut, Paman akan menjaminmu. Kamu akan kembali dengan pamanku sekarang, dan Paman akan memohon untukmu di depan kepala keluarga. Kata Yisi. Pembuluh darah Omi menonjol. Omi menunjuk Yi Sikai dan berkata, katakan lagi tentang paman, dan aku akan memelintir kepalamu dan menendangnya seperti bola jika kamu tidak percaya padaku. Omi, paman benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, kamu hanya perlu menawarkannya dengan tulus. Omi menusukkan pedangnya ke tenggorokan Yi, dan daging Yi dipenggal oleh Omi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ah, bayi Yi Sizai panik dan terlepas dari tubuhnya. Omi, kamu. Yi Sizai menatap Omi dengan ngeri. Awalnya, Yi Sizai tidak percaya bahwa Omi, tahap ketiga kesusahan, bisa menghadapinya, tahap ke-6 kesusahan. Tetapi, pada saat ini, dia bodoh. Omi memelintir kepala Yi Kai di depan bayi Yi Kai. Bang, Omi menendang kepala Yi. Lihat kepalamu ditendang olehku seperti bola, apakah kamu bodoh sekarang? Aku sudah memberitahumu bahwa akan mudah bagiku untuk membunuhmu menggunakan formasi pedang. Tetapi aku melihat bahwa di dalam hatimu, kamu tidak sepertinya tidak. Omi tertawa dingin. Di kejauhan, tubuh Bert Peng Jun bergetar, Omi semakin jauh menuju kematian. Memang benar Yi Chai juga begitu, kita semua memberitahunya bahwa Omi memiliki formasi pedang. Dia mungkin tidak cocok, jadi hati-hati, tapi dia baik, dia pikir kita menakutinya. Yi Sizai sudah sekarat, ayo lari. 8 raja panjang dari dinasti abadi di kejauhan, melihat bahwa situasinya tidak baik, melarikan diri. Dalam formasi pedang Omi menangkup bayi Yi Sizai dengan 1 tangan dan mencibir, kamu pasti tidak pernah berpikir sampai mati bahwa laut 6 kali lipat akan memiliki seseorang yang sekuat aku, atau kamu tidak akan datang ke sini sendirian untuk mati.
Bayi gemetar dan berkata, "Jangan impulsif, Omi. Jika kamu membunuhku, benar-benar tidak ada cara untuk menebus dirimu sendiri. Tukarkan. Hahaha, kenapa aku harus menebusnya? Omi, meskipun formasi pedangmu dapat dibandingkan dengan artefak sudo abadi, tetapi bagaimanapun juga, wilayahmu hanya pada tahap ketiga dari kesengsaraan. Kamu masih terlalu jauh dari leluhur keluarga kami. Sejujurnya, kami leluhur keluarga. Artefak sudo abadi yang dia pegang adalah mutiara air hitam. Mutiara air hitam itu sangat kuat. Anda tidak cocok untuk itu sampai Anda mencapai tahap ketujuh kesengsaraan. Selain itu, ada 4,5 dewa di keluarga saya yang telah mencapai tahap kesengsaraan ketujuh. Anda harus berpikir dengan hati-hati apakah Anda ingin menjadi musuh klan kami. Omi mendengus, lagi pula kamu hanya ingin memohon belas kasihan dariku, tapi sayangnya, aku tidak setuju. Pergilah ke neraka. Tidak. Baru saat itulah Yi mendesis dan Omi langsung mencekiknya sampai mati. Omi memalingkan muka. 8 kaisar panjang itu sudah melarikan diri. Omi tidak berminat untuk mengejar mereka sekarang. Mukianji terbang. Orang itu barusan, apakah dia seseorang yang sangat penting bagi klan Yi? Ya, patriark klan Yi. Sayangnya, kali ini, itu pasti akan memperingatkan para petinggi klan Yi, dan orang berikutnya yang akan datang mungkin adalah patriark klan Yi, atau setidaknya orang kuat dari tahap ketujuh kesengsaraan. Kata Mukianji. Omi berkata, selama bukan leluhur klan Yi yang memegang mutiara air hitam, itu bukan masalah besar. 1000 ekstremitas, segera pergi dan buat pengaturan. Untuk jaga-jaga, biarkan gerbang Tangci dibubarkan terlebih dahulu. Orang-orang yang saya dibesarkan dari alam fana, atur untuk pergi keluar 80 lingkaran. Sementara kalian, pergi ke Five Heavy Seas terlebih dahulu. 1878. Bagaimana denganmu? Saya bersama api kecil, percayalah, saya akan baik-baik saja, dan jika leluhur klan I datang, saya bisa bersembunyi di laut kematian. Saya tidak berpikir mereka mungkin berani pergi ke laut kematian, kata Omi. Mukianji hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Mukianji membawa Tang Huan dan yang lainnya dan meninggalkan gerbang Tangji. Omi membantu mereka pergi ke laut 5 berat. Hanya gerbang Tangji yang tersisa dengan Omi dan api kecil. Little Fire, bagaimana salah satu fight firamu berlatih? Tanya Omi. Kakak Chen, ini hampir selesai. Beri aku 1 hari lagi dan aku pasti akan berlatih untuk menjadi Fight Fire. Itu bagus. Di Seven Seas, aula leluhur cahaya kehidupan klan Yi, pelayan yang bertanggung jawab untuk menjaga aula leluhur melihat cahaya padam tertentu yang konyol di sana. Di bawah cahaya ini tertulis kata-kata, Yi Begining Kai. Pelayan ini tahu betul apa yang diwakili oleh 3 kata yang diwakili oleh Yi Awal Kai, yang mewakili pelindung klan Yi. Ya Tuhan, bagaimana jika patriark mati? Pelayan itu tercengang. Kurang dari sehari yang lalu dia pergi untuk melaporkan kepada Yi Bangfang bahwa Yi Bangfang sudah mati. Tetapi dalam waktu kurang dari sehari, bahkan Yi Bangfang sendiri telah mati. Beberapa detik kemudian, pelayan itu bereaksi dan sibuk berkata, masalah ini sangat penting. Saya harus segera melapor ke kepala klan. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berlari keluar dari kuil cahaya kehidupan dengan panik. Klan Yi, selain leluhur klan Yi terkuat, ada 3 kesengsaraan orde ketujuh lainnya, dan salah satu yang terkuat dari ketiga kesengsaraan orde ketujuh ini adalah pemimpin klan Yi, bernama Yi Weisheng. Yi Weisheng adalah terkuat kedua dari klan Yi, dan dia adalah yang terkuat di bawah leluhur mereka, dengan ranah kesengsaraan orde ketujuh. Meskipun Yi Weisheng tidak memiliki artefak sudo abadi, kekuatan tempurnya tidak ambigu sedikit pun, dan senjata sihirnya, cahaya elem, sangat kuat. Saat ini, Yi Weisheng sedang berkultivasi dan memahami, meskipun terlalu sulit baginya untuk melangkah ke tahap ke-8 kesengsaraan, dan dia mungkin tidak dapat berhasil dalam 500 tahun lagi, tetapi dia tidak akan menyerah. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang berlari. Patriark, sesuatu yang besar telah terjadi. Dengan sapuan indera spiritualnya, itu adalah pelayan yang menjaga kuil cahaya kehidupan. Apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu datang ke tempatku? Jika kamu punya sesuatu untuk dilaporkan langsung ke patriark. Yi Weisheng tidak memiliki keberuntungan untuk mengatakan, biasanya itu bukan masalah besar, dia tidak peduli. Pelayan itu berlutut dengan wajah pucat, sibuk berkata, pemimpin klan, saya juga ingin melapor kepada pemimpin klan pelindung, tetapi, saya tidak dapat melaporkan lagi, karena, cahaya kehidupan pemimpin klan pelindung, padam. Apa? Yi Weisheng berdiri dengan tajam. Siapa? Siapa yang membunuh Ichizai? Pelayan itu memberitahu kepala keluarga tentang masalah itu secara lengkap. Seseorang dari 6 laut membunuh Yi Shuai. Ini anti klimaks. Ya, patriark menjadi marah kurang dari sehari yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa Yi Tablefang terbunuh, tetapi kurang dari sehari yang lalu, dia sendiri juga mati. Pasti ada orang pemberani dari 6 laut berat yang membunuh pemimpin klan pelindung. Yi Weisheng mengepalkan kedua tinjunya dan berkata dengan marah, beraninya kau menggerakkan kepala klan Yiku, aku ingin melihat bangsawan budidaya mana dari 6 laut berat yang begitu berani. Pelayan itu sibuk bertanya, pemimpin klan, apakah Anda ingin melaporkan masalah ini kepada leluhur? Jangan ganggu leluhur, meskipun pembunuhan pelindung oleh 6 laut adalah masalah keluarga besar, saya setidaknya pemimpin klan, bisakah saya menyelesaikan masalah seperti itu? Tidak ada kekuatan sama sekali. Baik, kembali ke kuilmu. Setelah mengatakan itu, Yi Weisheng dengan marah berjalan pergi, tujuan, langsung ke 6 laut berat. Secara alami, Yi Weisheng tidak menyangka bahwa seseorang di 6 laut berat telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, dan berpikir bahwa itu adalah kaisar abadi dari 6 laut berat yang telah membunuh klan pelindung. Pemimpin, bagaimanapun, pemimpin klan pelindung mereka berada di tahap ke-6 kesengsaraan, dan kaisar abadi dari 6 laut berat itu juga berada di tahap ke-6 kesengsaraan.
Itu juga sangat mungkin bagi beberapa yang berani untuk muncul dan membunuh pemimpin klan protektorat dengan pangkat yang sama. Adapun dirinya sendiri, Yu Weisheng tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam bahaya apapun, karena yang terkuat di 6 laut berat hanya pada tahap ke-6 kesengsaraan, dan tidak ada orang kuat di atas tahap ke-7 kesengsaraan. Yu Weisheng dengan cepat mencapai laut 6 kali lipat. Yu Weisheng menggertakkan giginya dan berkata, biarkan aku mencari tahu dinasti abadi mana yang berani menyentuh klan Yiku, aku tidak akan memusnahkanmu, aku akan mengikuti nama keluargamu. Jangan berpikir bahwa klan Yiku, yang terlemah dari 5 keluarga dari Seven Seas, mudah diganggu. Nenek moyang klan Yi adalah yang terlemah dari 5 pemegang senjata sudo abadi terkuat, dan klan Yi juga memiliki setengah abadi paling sedikit, sehingga klan Yi adalah peringkat terakhir dari 5 keluarga besar dari 7 lautan. Yu Weisheng dengan santai turun ke sebuah dinasti, yang kebetulan adalah dinasti burung. Kaisar yang lebih tua dari dinasti klan burung, Burung Pengjun, tiba-tiba merasa tidak bisa bernapas. Ah, mungkinkah orang yang kuat dari tahap ke-7 kesengsaraan ada di sini? Tentara Bird Peng berlari keluar dari aula utama dengan panik, dan tentu saja, seorang pria super kuat dari tahap kesengsaraan ke-7 sedang berdiri. Atas dinasti burung mereka, beri hormat kepada senior. Burung Pengjun berlutut ketakutan. Dipenuhi dengan kemarahan, Yu Weisheng bertanya, siapa yang membunuh patriark klan Yi saya? Dan suku lainnya, jika Anda tidak tahu, matilah. Bird Pen Army bahkan tidak ingin mengatakan, jangan bunuh aku tahu. Siapa itu? Yu Weisheng meraung, aumannya begitu kuat hingga menghancurkan sebuah istana. Ya, itu Om. Yang mana Omi? Saya tidak ingat dinasti kekaisaran abadi yang bermarga Tang. Omi adalah seseorang yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Dia menghancurkan dinasti Moji dan mendirikan gerbang Tangci di dinasti Moji. Omi itu, meskipun dia baru berada di tahap ketiga kesusahan, dia memiliki satu set formasi pedang, jadi dia dengan mudah membunuh senior Hichai. Burung Pengjun berkata tanpa syarat. Formasi pedang. Alis Yu Weisheng berkerut. Formasi pedang adalah seni pedang kekaisaran yang telah lama hilang, tetapi memiliki formasi pedang sama dengan memiliki senjata abadi. Ya, formasi pedang. Di mana Om? Di tempat dinasti Mo asli berada. Sebelum Bird Pengjun selesai berbicara, orde ke-7 kesengsaraan di langit menghilang. Yu Weisheng langsung menuju gerbang Tangji. Segera, Yu Weisheng tiba di gerbang Tangji. Swoosh. Sebelum Yu Weisheng tiba, dia melambaikan tangannya dari jauh dan serangan kuat langsung menuju gerbang Tangji. Boom. Pusat gerbang Tangji berubah menjadi reruntuhan, dalam jarak hampir 3 lingkaran. Untungnya, Omi sudah membubarkan gerbang Tangji untuk sementara. Omi keluar dan menderita kematian. Yu Weisheng berdiri di atas gerbang Tangji dan berteriak, tetapi Omi tidak muncul untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Omi tidak berada di gerbang Tangji. Saudara Chen, hanya ada kekuatan kuat yang bergegas menuju gerbang Tangji kami. Jika saya tidak salah, itu pasti orang kuat dari klan Yi yang telah melewati tahap ke-7 atau lebih tinggi. Di gunung ratusan ribu mil jauhnya dari gerbang Tangji. 1879. Yah, lihat itu memang kesengsaraan tahap ke-7, dan aku tidak tahu status kesengsaraan tahap ke-7 yang datang kali ini adalah orang kuat dari klan Yi. Kata Omi sembarangan. Saudara Chen, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tatapan Omi dingin dan berkata, tidak peduli siapa tahap kesengsaraan ke-7 itu barusan, aku akan membuatnya menuruti keinginannya. Namun, One Flame of Fight Fire-ku belum sepenuhnya terlatih, dan formasi 12 pedangmu baru mencapai set keempat. Apakah kamu yakin dapat membunuh tahap kesengsaraan ke-7? Little Fire sedikit kehabisan napas. Tidak yakin, kata Omi tanpa ragu-ragu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Jika kami yakin, kami tidak perlu berada di sini dulu, kami bisa menunggu orang itu datang kepada kami di gerbang Tangji. Api kecil, jangan terganggu, pegang One Flame of Fight Fire Anda. Ketika Anda selesai, kita akan kembali ke gerbang Tangji, dengan kekuatan kita berdua untuk membunuh. Saya pikir tidak mungkin untuk memusnahkan tahap kesengsaraan ke-7 itu. Kata Omi. Bagus. Mengatakan itu, Little Fire terus berlatih Flame of Fight Fire. Omi juga berlatih set kelima dari formasi 12 pedang. Kekuatan kesengsaraan Orde ke-7 sangat kuat, jauh melebihi kesengsaraan Orde ke-6 berkali-kali. Kekuatan Omi saat ini hampir mustahil untuk bersaing dengan kesengsaraan Orde ke-7, tetapi jika Omi bergandengan tangan dengan api kecil, bersama dengan 12 Sword Formation dan One Flavor of Fight Fire dari Little Fire, maka Omi yakin bahwa dia akan mampu melawan Seven Order of Tribulation yang kuat. Di gerbang Tangji, Yu Weisheng melihat keterlambatan Omi muncul dan berteriak lagi, Omi, jika kamu tidak muncul, aku akan memusnahkan seluruh kotamu. Namun, Omi tetap tidak muncul. Yu Weisheng marah, tetapi tidak berdaya. Di semua sisi, selalu ada orang-orang kuat yang datang untuk menonton. Bagaimanapun, momentum tahap kesengsaraan ke-7 dapat dirasakan oleh seluruh 6 lautan. Setelah merasakan momentum tahap kesengsaraan ke-7 ini, dinasti abadi utama lainnya, serta berbagai keluarga abadi besar dan kecil, semuanya bergegas ke pusat momentum. Seperti yang diharapkan, setelah mereka tiba di gerbang Tangji, mereka melihat seorang pria kuat dari tahap ke-7 kesengsaraan dari jauh. Yu Weisheng tidak peduli dengan para penonton dan terbang langsung ke reruntuhan gerbang Tangji, duduk di sana di reruntuhan. Menunggu, Yu Weisheng tidak pergi kemana-mana, dia hanya menunggu di gerbang Tangji. Jika Omi tidak muncul dalam 3 hari, itu berarti Omi sudah ketakutan dan dia pasti akan membantai seluruh kota kekaisaran. Jumlah penonton meningkat, dan sehari kemudian, lingkaran di sekitar gerbang Tangji dipenuhi orang. Di antara mereka, kaisar tertua dari berbagai dinasti kekaisaran secara alami ada di antara mereka. Siapa itu? Saat pelankan suaramu, itu kepala klan Yi dari 7 laut, Yu Weisheng. Apa? Kepala klan dari klan Yi?
Ya, dia adalah orang terkuat nomor 1 di klan Yi selain leluhurnya, orang nomor 2 di klan Yi. Terus kenapa dia datang untuk membunuh Omi Ah? Siapa yang tahu, kita hanya bisa menonton. Para penonton itu, para pemakan melon, tidak tahu yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Di pegunungan yang dalam ratusan ribu mil jauhnya dari gerbang Tangji, api kecil tiba-tiba tertawa. Saudara Chen, saya akhirnya melatih api kekosongan. Yai, sudah siap untuk keluar. Omi berdiri dengan gembira dan menunggu api kecil selesai berlatih. Namun, api kecil sedikit berhati-hati. Saudara Menteri, kita berdua bekerja bersama. Bisakah kita benar-benar menangani tahap kesengsaraan ke-7? Percayalah, Anda hanya perlu membantu saya dari samping setiap saat. Saya yakin bahwa bahkan jika saya tidak dapat membunuh tahap kesengsaraan ke-7 itu, saya akan dapat kembali utuh. Bagus, lalu bertarung. Little Fire mengangguk. Omi melihat ke arah gerbang Tangji, di mana ada momentum yang sangat kuat, serta popularitas, yang datang dari sana. Api kecil, kita harus cepat, jangan biarkan kesengsaraan tahap ke-7 itu menunggu terlalu lama. Kata Omi sambil menatap. Bagus. Setelah mengatakan itu, Omi dan api kecil naik ke langit dan langsung menuju gerbang Tangji. Tak lama kemudian, Omi sudah hampir sampai di gerbang Tangji. Hanya saja, dari jauh, Omi melihat banyak orang mengerumuni kota kekaisaran tempat gerbang Tangji berada. Tampaknya seluruh 6 laut tahu bahwa ada orang kuat dari tahap kesengsaraan ke-7 yang datang untuk membunuh Omi. Jika tidak, mengapa ada begitu banyak penonton? Pada saat ini, di reruntuhan gerbang Tangji, tampaknya pria di tahap ke-7 kesengsaraan tampaknya kehilangan kesabarannya dalam menunggu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit yang jauh, tidak sabar dengan penantian. Pria itu pada tahap ke-7 kesengsaraan, matanya tertuju ke tempat dari mana suara itu berasal. Dan dari kerumunan penonton di kejauhan, seseorang berteriak, Senior Tang telah kembali. Senior Tang telah kembali. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Omi, yang, dalam pandangan penuh dari kerumunan, dan api kecil, perlahan-lahan terbang menuju pusat gerbang Tangji, dan tentu saja, Omi selalu siap dengan 12 formasi pedang tergantung di sisinya. Di kerumunan, 8 Raja Penatua dari 8 dinasti abadi besar, melihat penampilan Omi, semuanya mengutuk Omi karena menunggu kematian dan berani berlari kembali. Sama seperti itu, Omi terbang ke langit di atas kota kekaisaran di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi tahap kesengsaraan ke-7 yang berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Jika seseorang menilai dari momentum, maka tidak diragukan lagi bahwa Omi akan diratakan, dan semua orang meragukan apakah Omi akan mati. Omi melihat tahap kesengsaraan ke-7 itu dan tersenyum, kamu datang cukup cepat, sebutkan namamu. Kamu mencari kematian. Jangan katakan kata-kata tidak berarti seperti itu kepadaku. Hari ini, entah aku tidak mati atau mati, situasinya telah mencapai titik seperti itu. Masih bergerak mencari kematian, atau masih berpikir bahwa aku benar-benar berani menyinggung perasaanmu dengan pikiran seperti itu. Maka aku terlalu bodoh terhadap diriku sendiri. Yi Weisheng menggertakkan giginya dan bertanya, apakah kamu yang membunuh Yi Biaofang, Yi Shikai? Omi mendengus, aku tidak akan membunuh mereka begitu saja, aku juga akan membunuhmu. Mengapa kamu ingin melawan klan keluarga Yiku? Keadaan telah memaksa Anda, klan Yi Anda ingin mendirikan cabang keluarga di wilayah gerbang dinasti Tang saya, apakah Anda pikir saya bisa setuju? Jadi, saya membunuh orang-orang yang Anda datangi untuk mendirikan cabang, dan setelah itu, saya sisi meja, saya hanya turun berturut-turut, jadi mengambil langkah ini hari ini sepenuhnya dipaksa oleh situasi. Saya juga tidak tahu kekuatan Anda, tetapi jika kami gagal membunuh Anda hari ini, maka kami akan siap untuk dibunuh oleh Anda. Melihat karena Anda berada di tahap ke-7 dari kesusahan, izinkan saya untuk memanggil Anda senior. Senior, sudah mencapai titik ini dan Anda masih belum memberikan nama Anda. Bagus. Tatapan Yi Weisheng dingin dan berkata, namaku Yi Weisheng, Patriark Klan Yi. Kepala klan. Hei, sepertinya kamu adalah orang terkuat di klan Yi, selain leluhur yang memegang artefak abadi mutiara air hitam. Omi tersenyum. Kamu akan mati hari ini. Setelah mengatakan itu, Yi Weisheng melambaikan tangannya dan sebuah cahaya, membawa ribuan kekuatan, dengan kasar merobek Omi. Ini adalah, senjata ajaib Yi Weisheng, cahaya elem. 1880. 12 pedang terbang di sekitar Omi langsung diaktifkan. Berdengung. Bersih. Pedang terbang Omi bertabrakan dengan cahaya, dan langit meletus dalam cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, api kecil berteriak, Kakak Chen, aku juga datang. Lihat aku merasakan api virtual. View. Tubuh api kecil dengan keras berubah menjadi binatang buas dengan tubuh besar, binatang unicorn. Binatang unicorn membuka mulutnya dan menghembuskan napas dengan keras, dan nyala api memuntahkan ke arah Yi Weisheng. Yi Weisheng merasakan panasnya nyala api dan terkejut, dengan keras melambaikan tangannya, kekuatan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan, merobek api kecil. Bang, api kecil itu tiba-tiba terhempas ke kejauhan. Kekuatan Yi Weisheng itu terlalu kuat. Namun, saat Yi Weisheng menembakkan api kecil ke kejauhan, sosok Omi tiba-tiba menghilang, muncul tanpa alasan di balik gangguan Yi Weisheng. Puff. Omi memotong bahu Yi Weisheng dengan pedangnya, dia ingin memenggal kepalanya, tetapi Yi Weisheng layak menjadi orang terkuat di klan Yi, tidak mudah untuk membunuhnya, dan di akhirnya, hanya bahunya yang dipotong. Bang. Tubuh Yi Weisheng bangkit dan dari tubuhnya, cahaya meletus dari dalam keluar, dan ketika cahaya itu menghilang, Omi terlempar ke belakang dengan suara gemerincing. Dalam beberapa saat bolak-balik ini, semua orang terluka. Lagi pula Omi hanya berada di tahap ketiga kesengsaraan, menghadapi tahap ketujuh kesengsaraan, tekanannya terlalu besar. Jika Omi tidak memiliki perlindungan dan bantuan dari formasi pedang, dia akan dikalahkan, belum lagi. Tingkat ketujuh tetapi tingkat keempat.
Setelah ditiup ke kejauhan, api kecil memuntahkan seteguk darah dengan keras. Meskipun itu hanya pukulan, itu terluka cukup ringan. Api kecil akhirnya tahu mengapa Umi mengatakan bahwa dia tidak percaya diri dalam menghadapi kesengsaraan tingkat ketujuh, karena tingkat kesengsaraan ketujuh terlalu kuat. Namun, Yi Weisheng juga tidak merasa begitu baik. Satu api virtual api kecil, tingkat apinya benar-benar berbeda. Yi Weisheng baru saja disemprotkan oleh api kecil, kulitnya mulai bernanah di tempat dia terbakar, dan rasa sakitnya tidak hilang. Berhenti. Yang terpenting, bahu Yi Weisheng juga ditebas oleh Omi, dan tulangnya terlihat. Tatapan Yi Weisheng dipenuhi amarah saat dia melihat Omi dan api kecil, tidak menyangka bahwa bersama-sama mereka dapat menyebabkan kerusakan yang begitu besar pada mereka. Omi dianggap yang paling sedikit terluka, meski baru saja ditampar. Namun tubuh Omi kuat, dan Omi memiliki pelindung pedang, sehingga damage yang benar-benar sampai ke tubuhnya jauh lebih sedikit. Yi Wei sangat marah, kamu mencari kematian. Omi terdiam, mengatakan itu lagi, kamulah yang akan mati sekarang. Berapa lama menurutmu, kamu akan bisa melawan? Yi Weisheng berkata, Omi, jangan biarkan binatang itu membantumu jika kamu punya nyali. Omi mengamuk, dia saudaraku, coba katakan satu kata lagi tentang binatang itu. Anda berbicara kepada saya tentang keadilan, lalu mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda berada di tahap ketujuh kesusahan, saya di tahap ketiga kesengsaraan, saya 4 alam lebih lemah dari Anda, dan Anda memiliki pipi untuk melakukannya. Omi, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Yi Weisheng bergegas menuju Omi, dia ingin melakukan apapun untuk membunuh Omi terlebih dahulu, lalu dia akan membersihkan api kecil. Omi terdiam, apakah kamu benar-benar berpikir aku begitu mudah diganggu di tahap ketiga kesengsaraan? Bunuh aku dulu, kamu mau? 12 formasi pedang Omi berdengung dan berputar dengan cepat. Langit dan bumi tidak terbatas, Sadiwan Sword. Ke-12 pedang terbang dengan ganas bergabung bersama. Bas. Kecepatannya sangat cepat sehingga sangat mengerikan, dan pedang tajam menebas Yi Weisheng. Ah, Yi Weisheng sedang sibuk mendirikan cahaya elem untuk melawan pedang Omi yang teduh ini. Bum. Bumi bergetar, dan jurang sedalam 3000 meter muncul di tanah seluruh gerbang Tangji, dan air laut di kejauhan, mengalir begitu deras tiba-tiba, kota kekaisaran tempat gerbang Tangji berada. Terbelah menjadi dua bagian oleh sebuah teluk di tengahnya. Ketika debu hilang, hanya tangan Omi yang gemetar, tangannya penuh darah, dan juga, rambut Omi tampak putih berbunga-bunga. Tetapi, melihat lebih jauh pada pakaian Yi Weisheng, darah ada di mana-mana, setiap pori-pori di tubuhnya berdarah, dan tubuhnya gemetar. Jelas bahwa Yi Weisheng memaksakan dirinya, tubuhnya berada di ambang kehancuran, tetapi dia tidak mau melepaskan dagingnya dan menekan dengan kuat terlihat sangat menyakitkan. Omi benar-benar putus asa saat ini. Pedang yang barusan itu sebenarnya adalah formasi 12 pedang. Kekuatan kelima Omi belum sepenuhnya mempraktikkannya, tetapi baru saja Omi menerapkannya dengan segala cara. Meskipun berhasil, beban yang diterima Omi sangat besar. Omi tidak dapat menggerakkan tubuhnya dan berteriak, api kecil, beri dia layanan satu atap. Ya, saudara Chen. Api kecil mengerti arti Omi, satu layanan naga, yaitu mengantongi dan membunuh. Api kecil membuka mulutnya dan hendak menyemburkan segenggam api. Pada saat ini, Yi Weisheng benar-benar takut, sibuk berteriak, tunggu, tunggu. Trik apa lagi yang kamu miliki? Little Fire mendengus. Wajah Yi Weisheng pucat. Anggap kalian kuat, aku kalah. Jika kamu kalah maka pergilah mati. Tidak bisakah kamu tidak membunuhku? Yi Weisheng tidak lagi memiliki momentum seorang patriark keluarga, dan dipukul mundur di hadapan kematian. Little Fire mendengus, siapapun yang menyebutku binatang, matilah. Fiu, seteguk panci darah Little Fire menutupi Yi Weisheng. Dengan tubuh Yi Weisheng yang sekarang bersilang, dia tidak bisa bersembunyi, apalagi melawan. Tidak, Yi Weisheng meraung. Dan dalam sekejap mata, api menelan Yi Weisheng, dan layanan satu atap Little Fire, mengantongi kantong selesai. Omi lega akhirnya membunuh tahap ketujuh transmigrasi ini. Beruntung Omi akhirnya melakukan serangan dari set pedang kelima, jika tidak akan mudah untuk membunuh tahap kesengsaraan ketujuh, dan tentu saja, pada akhirnya, Omi tidak akan bisa membunuhnya. Bunuh orang ini tanpa satu layanan naga dari api kecil. Tapi tidak peduli apa, Omi telah membunuh kesengsaraan Orde ketujuh. Pada saat ini, semua orang yang melihat tercengang ketika mereka melihat Omi dengan wajah tidak percaya. Ya Tuhan, ini tidak nyata. Tes, Omi terlalu kuat, Seven Seas memiliki artefak sudo abadi. Ah, dia membunuh patriark mereka. Pada saat ini, seluruh penonton sangat terkesan, melihat Omi di udara, semua orang memiliki keinginan untuk menyembahnya. Bahkan Kaisar Panjang 8 Besar Dinasti Kekaisaran, Ber Peng Jun, Li Chen Loneli, Gao Yang Sending Jun, dan Yu Changhu, semuanya merasakan rasa hormat saat mereka melihat Omi saat ini. Di mata mereka, seseorang level Yi Weisheng adalah eksistensi yang tidak bisa mereka hormati sama sekali tapi, dia dibunuh oleh Omi tepat di depan hidung mereka. Kakak Chen, bagaimana kabarmu? Tanya api kecil. Omi berkata, api kecil, belum terlambat, ayo pergi sekarang. Yi Weisheng adalah patriark dari klan Yi, hal ini, belum lagi di dalam klan Yi, aku khawatir seluruh 7 lautan akan menjadi sensasional. Ini waktu, leluhur klan Yi pasti akan mengambil tindakan sendiri. Bersambung.